Nona muda bertopeng mengawasi dengan cermat Yang Qi melakukan pembantaian di musim hujan neraka, dan matanya berkilauan. Basis kultivasi orang ini benar-benar dirancang untuk mendominasi iblis-iblis. Dia bahkan bisa menetralisir angin muson dan mengubahnya menjadi api yang menyala-nyala untuk meredam energi aslinya. Bahkan orang bijak hebat pun tidak bisa melakukan hal seperti itu. Seseorang yang terjebak dalam monsun neraka harus sangat berhati-hati agar tidak terinfeksi energi buruk. Dia adalah seorang pengamat, dan tampaknya, bahkan tidak berada di dunia yang sama dengan Yang Qi, melainkan di dunia lain. Itu adalah kemampuan khusus miliknya yang bahkan tidak dapat diduplikasi oleh kebanyakan orang bijak agung, sesuatu yang lahir dari konstitusi uniknya. Dalam hal ini, dia mirip dengan Yang Susu. Yang Qi tidak punya waktu untuk mengamatinya. Dia terus menyerang lebih dalam ke monsun neraka, di mana hantu iblis, zombie, dan iblis-iblis tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Akibatnya, portal neraka dan wadah api neraka mengamuk dengan intensitas yang meningkat, energi sejatinya terus disempurnakan, dan ruang lingkup praharap psikisnya meningkat. Pagoda Kaisar Agung juga beroperasi penuh. Dikombinasikan dengan efek dari dua tekniknya, Yang Qi seperti Algojo dari neraka, membantai iblis-iblis seperti orang gila. Jutaan dari mereka tercabik-cabik, menyebabkan aura kematian yang kuat menyebar. Segera, iblis-iblis di neraka monsun mulai mundur darinya. Tapi kemudian, lolongan mengerikan menyapu saat iblis-iblis paling besar sejauh ini muncul, semacam pemimpin, galak dan pembunuh, setinggi 300 meter, kekar, dengan sayap besar. Binatang ini berada dalam transformasi legendaris ketiga, jumlah iblis-iblis yang merupakan legendaris ruang void. Dia cukup memancarkan sensasi bangsawan dan kekuatan yang akan menyebabkan setiap manusia yang bertemu dengannya merasa seperti mereka tercekik. Seluruh kerangka 300 meternya ditutupi dengan baju besi, dan tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak energi sejati yang mengamuk ada di dalam dirinya. Apakah itu energi sejati atau kekuatan fisik, iblis-iblis seperti ini akan melampaui manusia manapun dengan tingkat kultivasi yang sama puluhan kali lipat. Dengan kata lain, bahkan 10 Blade-Zar Money Rivers tidak akan cocok untuknya. Hanya Megamamot kuno yang mungkin bisa menandingi iblis-iblis dalam hal konstitusi fisik. Satu Megamamot bisa menyedot sungai ke dalam belalainya dan kemudian menyemprotkannya ke udara untuk menciptakan badai hujan. Dan seni energi yang dibudidayakan oleh Megamamot difokuskan pada kekuatan kasar. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan dari God Mammoth, jadi bahkan Megamamot yang paling lemah pun bisa membantai iblis-iblis dengan mudah. Saat ini, Yang Qi memiliki kekuatan beberapa Megamamot, ditambah fisik Tuan yang berdaulat. Pada tingkat substruktur, dia setara dengan 2000 Megamamot, dan karena itu, dia memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkan iblis-iblis yang kuat ini. Saat dia menghadapi binatang itu, auranya melonjak, dan dia memanggil tombak dewa nerakanya. Terbakar dengan api, tombak itu memanjang hingga panjangnya 3000 meter. The Nightfall Symphony terdengar, menyebabkan monsun neraka bergetar hebat. Mengamati Yang Qi, iblis-iblis itu meludahkan serangkaian kata di Heltongwe, tampaknya semacam mantra atau kutukan. Kura Kiai Haji Kara 3/4K. Cahaya hantu muncul dari matanya, dan angin berkabut berputar di sekelilingnya saat dia mengulurkan pedang hantu berwarna darah yang terbuat dari energi sejati. Segala sesuatu di daerah itu tiba-tiba diwarnai dengan warna yang sama, membuatnya seperti lautan darah. Tanpa ragu-ragu, iblis-iblis menebas pedang ke arah Yang Qi. Bentrokan, dentang, tombak dewa infernal dan pedang hantu berwarna darah menebas bolak-balik, menyebabkan energi pembunuhan mengalir ke segala arah. Energi sejati Yang Qi mengalir tanpa henti, dan api menyelimuti tombak dewa neraka. Pada saat yang sama, gambar God Mammoth muncul di belakangnya, dikelilingi oleh bintang-bintang yang jatuh seperti hujan. Kekuatan besar menabrak pedang hantu berwarna darah, yang bergetar dan kemudian hancur. Terkejut, hitungan iblis-iblis mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, sebuah suara kuno berbicara dari dahi Yang Qi, tidak menggunakan apapun selain Gatongwe. Kamu telah menghujat Legiun Dewa, iblis-iblis, dan kamu akan dihukum karenanya. Di bawah kemuliaan Mahadewa, semua iblis akan dibantai, dan dunia akan bermandikan cahaya dan cahaya. Mata tuannya terbuka, dan aliran cahaya yang besar keluar, menghantam iblis-iblis besar itu dengan kekuatan yang melampaui senjata dewa atau benda dewa apapun. Faktanya, armor iblis-iblis itu langsung tertusuk. Cahaya yang menyala menyulut darah dan daging iblis-iblis, dan dia sama sekali tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikannya. Binatang itu menjerit, dan energi iblisnya mengamuk saat dia mencoba memadamkan api. Sial baginya, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia memiliki energi iblis yang jauh lebih banyak daripada dia tidak bisa melawan api itu.
Sebenarnya, itu seperti menuangkan minyak ke api. Segera, bahkan daerah sekitar dari monsun neraka terbakar. Sekali lagi, portal neraka muncul, menyedot jumlah iblis-iblis yang terbakar, dan memasukkannya ke dalam wadah api neraka. Saat kekuatan hidup iblis-iblis berubah menjadi api yang membara, Yang Qi menjadi lebih suci. Daging dan darahnya menjadi lebih halus, hampir seolah-olah dia telah dimurnikan oleh pukulan 1000 palu. Dia mengeluarkan iblis-iblis legendaris ruang void, begitu saja, pikir nona muda. Dibakar hidup-hidup, dan makhluk itu bahkan tidak bisa membela diri. Apa jenis api itu ini dirancang untuk menargetkan energi iblis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Qi melanjutkan ke kedalaman monsun neraka, bertarung dan membunuh semua yang ada di jalannya. Setiap tebasan tombaknya seperti gunung yang menghancurkan tentara di sekitarnya, membunuh zombie, iblis hantu, kerangka, iblis-iblis, makhluk roh, dan binatang buas lainnya. Tak lama kemudian, tombak Dewa Infernal mulai berubah warna. Darah iblis-iblis neraka yang menutupinya memicu transformasi di mana ia bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Malaikat muncul, terbang di udara di sekitar tombak, menyanyikan lagu-lagu suci sebagai paduan suara yang indah. Api besar membakar abis di musim hujan neraka, saat cahaya terang mengusir kegelapan, menggantikan neraka dengan kekudusan murni. Saya mewakili Legiun Dewa, dan saya menyebarkan cahaya dan cahaya. Aku akan mendorong kegelapan ke jangkauan terjauh alam semesta. Di mana saya berdiri, hidup disambut, dan kebusukan neraka akan dipaksa mundur. Kemuliaan Legiun para dewa, dan martabat Mahadewa. Saya akan menyebarkan keduanya. Saat pembantaian berlanjut, energi sejati Yang Qi tumbuh lebih kuat, sampai meridiannya hampir merupakan simbol magis yang ditulis dalam Gatongwe. Dia merasa seperti menyatu dengan alam, dan karena kualitas pembersihan energi intisari surga dan bumi, dia tidak akan pernah kehabisan energi. Dia seperti alat yang dirancang khusus untuk berperang di neraka. Pada saat yang sama, prahara psikis di dalam dirinya tumbuh lebih kuat, ke titik di mana energi vital di daerah itu mulai berubah. Akhirnya, nona muda duduk bersila, melayang di sana dalam kehampaan, dengan mata terpejam. Ketika dia akhirnya membuka matanya, dia bergumam, 1 hari telah berlalu. Nanti, 2 hari, beberapa hari berlalu. Pada satu titik, nona muda membuka matanya dan melihat bahwa Yang Qi telah membantai hampir semua makhluk neraka yang terlihat. Waktu bekerja secara berbeda di musim hujan neraka, tetapi nona muda mampu menyelaraskan aspek ruang waktu ini dengan benua kaya subur. Dan dengan demikian, dia tahu bahwa Yang Qi telah berjuang tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Dia seperti dewa pertempuran yang tidak pernah lelah. Apakah dia memiliki pendukung sage hebat atau tidak, prospek masa depannya tidak terbatas. Beri dia beberapa lusin tahun, paling banyak 100, dan dia akan menjadi putra mahkota yang lain. Sayang sekali 2 harimau tidak bisa hidup di satu gunung. Putra mahkota pasti tidak akan membiarkannya tetap hidup. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum Yang Qi melampaui dia. Bahkan ketika dia mempertimbangkan masalah ini, dia mendengar Yang Qi berteriak, transformasi legendaris kedua. Transformasi roh jiwa. Api tanpa batas menyelimutinya, dan energi sejatinya menciptakan citra istana, roh dewa, dan perang yang sedang dilancarkan. Bahkan ada adegan dari neraka. Badai psikis besar meletus, merobek kehampaan di sekelilingnya menjadi serpihan, dan mengakhiri lebih banyak lagi hantu iblis di monsun neraka. Berkat 7 hari 7 malam pertempuran sengit, Yang Qi telah mendorong tubuh kedagingannya hingga batasnya, dan akhirnya menembus transformasi legendaris kedua. Pada titik ini, roh dan jiwanya sangat kuat. Berkat prahara psikis, sesuatu seperti bayi telah diciptakan, yang tidak lain adalah manifestasi dari jiwanya, nyaris tidak terlihat di kedalaman pupilnya. Melihat sekeliling, dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak distorsi dalam ruang waktu di sekitarnya menyerupai lubang yang mungkin ditinggalkan cacing saat mereka menggali tanah. Lubang cacing. Itulah kata yang terlintas di pikiran. Melihat keluar melalui badai psikisnya, dia melihat banyak penghalang yang jelas-jelas merupakan jalan menuju dunia dan pesawat lain. Beberapa dari mereka tidak memiliki kehidupan, beberapa dari mereka dipenuhi dengan kehidupan. Yang lain dipenuhi dengan kejahatan. Dunia telah berubah baginya, pada tingkat substruktural. Seolah-olah dunia telah menjadi 2 dimensi baginya sebelumnya, tetapi sekarang, dunia itu 3 dimensi, dan penuh warna. Semuanya berbeda. Di dalam pagoda Kaisar Agung, batu roh menyala terang saat kekuatannya naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba melihat apa yang tampak seperti lautan petir di kehampaan. Kesengsaraan telah datang. Itu menyebar tanpa henti, menutupi semua yang ada di area itu,
ke titik di mana nona muda benar-benar mulai mundur. Kesengsaraan besar petir laut. Yang Qi telah mempersiapkan dan membangun kekuatan, dan sekarang, berkat monsun neraka ini, dia akhirnya membuat terobosan ke tingkat lain. Awalnya, dia berasumsi akan membutuhkan beberapa bulan kerja untuk mencapai transformasi roh jiwa, tetapi ternyata, pertempuran 7 hari dan malam mendorongnya ke tingkat yang dia butuhkan. Dan itu semua berkat kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Dan sekarang, lautan petir terbentuk di atas kepala. Di dalamnya ada naga, ular, dan binatang buas dari segala jenis, meledak dengan niat membunuh, dikelilingi oleh nyanyian roh dewa. Ini hanya terjadi karena sifat unik dari prahara psikis Yang Qi. Petir kesusahan ini berkali-kali lebih ganas dan lebih kuat dari apapun yang dihadapi Yang Qi sebelumnya. Bahkan ada dewa petir dengan kapak dan senjata lainnya, siap untuk memotong Yang Qi menjadi berkeping-keping. Namun, dia hanya berdiri di sana di tengah kilat, tidak bergerak 1 inci pun. Di belakangnya, sebuah God Mammoth besar muncul, yang hanya menghirup semua air dari lautan petir. Saat itu terjadi, itu berubah menjadi raksasa petir yang dikelilingi oleh sungai bunga api dan listrik. Perubahan misterius segera mulai terjadi pada Yang Qi saat dia melangkah ke transformasi roh jiwa. Pagoda Kaisar Agung berputar di atas kepalanya, mengirimkan getaran yang menyebabkan ruang di sekitarnya hancur seperti cermin. Dan karena cara sang God Mammoth menyerap petir, partikel-partikel mulai muncul di dalam dirinya seperti orang gila. 1000 partikel, 2000, 3000. Sebelumnya, dia memiliki 2000, tetapi sekarang, dia meningkatkannya menjadi 3000 menjadi 5000. Semuanya seperti Mega Mammoth yang terbentuk dari energi sejati, seperti pemandangan aneh dari zaman paling purba ketika Mega Mammoth berkuasa. Di zaman kuno, ada banyak setan yang ada, namun, Mammoth Folk tidak dianggap sebagai bagian dari Demon Folk. Mereka adalah keturunan dari God Mammoth, dan dengan demikian suci dan seperti dewa. Bahkan, mereka sering dibesarkan oleh dewa roh dunia kuno. Adapun tuan rumah Mammoth baru ini, mereka tidak memiliki sedikit energi iblis, tetapi sebaliknya, benar-benar suci. Nona muda memastikan untuk mengingat setiap detail dari apa yang dia lihat sehingga dia bisa melaporkannya kepada ayahnya. Yang Qi tidak peduli. Dia telah mencapai titik di mana dia selesai menyimpan rahasia. Mungkin orang akan dapat menebak jenis seni energi apa yang dia kembangkan karena hal-hal seperti ini, tetapi pada saat ini, itu tidak akan menjadi pengetahuan yang tersebar luas. Paling-paling, rektor akan merahasiakannya. Bagaimanapun, itu sudah melewati titik di mana dia bisa menyembunyikan teknik aslinya. Kembali ke level Leviathan, dia bisa mengandalkan teknik pedangnya untuk menipu orang. Tapi sekarang dia adalah seorang legendaris, mencoba mengandalkan teknik itu hanya akan membuatnya terbunuh. Teknik Cosmic Sunflare Sword, Moonset Hyperlunar Sword, dan Ravaging Dual Sword bukanlah alat yang tepat untuk menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Meskipun mereka masih bisa berguna, dibandingkan dengan tombak Dewa Neraka, mereka terlalu lemah. Dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dan pagoda Kaisar Agung, dia bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Dan itu bahkan lebih terjadi sekarang karena dia telah berhasil dengan transformasi roh jiwa. Kekuatan 5000 Mega Mammoth kuno hampir di luar pemahaman itu adalah jenis kekuatan yang benar-benar bisa meratakan gunung dan mengeringkan laut. Tentu saja, dia hanya menggores permukaan potensi pamungkasnya. Akhirnya, dia akan cukup kuat sehingga benua kaya subur itu seperti setitik debu baginya, sesuatu yang bisa dia lemparkan ke matahari untuk menghancurkannya jika dia mau. Itu adalah kekuatan yang bahkan melampaui level Great Sage. Selamat, Yang Qi, kata nona muda. Kamu mencapai terobosan lain. Anda seorang legendaris roh jiwa sekarang. Setelah Anda mencapai transformasi legendaris ketiga, Anda akan dapat benar-benar menggunakan kekuatan pagoda Kaisar Agung. Anda akan dapat menembus banyak jenis dewa, dan menciptakan kerajaan Anda sendiri yang kaya dan subur di dalam kehampaan. Selanjutnya, Anda akan dapat menggunakan domain yang melekat pada pagoda Kaisar Agung, domain yang kaya subur. Apa yang Qi bertanya, terkejut. Ketika saya seorang legendaris ruang void, saya akan dapat menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk memanggil domain pribadi. Tentu saja. Apa? Menurut Anda, harta magis paling kuat dari Kaisar Agung Richlus yang ada dalam dongeng hanyalah sepotong perunggu tingkat kultivasi Anda terlalu rendah untuk mengeluarkan potensi penuhnya, itu saja. Jika saya memilikinya, dari nada suaranya, sepertinya dia berpikir bahwa Yang Qi memiliki pagoda Kaisar Agung adalah pemborosan besar. Yah, anggap saja putra mahkota tidak akan menjadi sosok nomor 1 di generasinya. Dia juga tidak akan menjadi kanselir berikutnya. Jadi, begitulah.
Pikir Yang Qi. Jika saya mencapai transformasi ruang void, saya sebenarnya dapat menggunakan domain pagoda, yang disebut domain kaya subur. Yah, itu tidak akan sebagus surga Legiun Dewa, tapi kurasa memiliki setidaknya satu domain lebih baik daripada tidak sama sekali. Surga Legiun Dewa akan datang dengan transformasi legendaris ke-6, Tanah Murni Legiun Dewa, kerajaan cahaya yang dapat menghancurkan semua domain lainnya. Sayangnya, tidak mungkin untuk mengatakan berapa bulan atau tahun yang dibutuhkan untuk mencapai titik itu. Saat ini, Yang Qi sedang dalam transformasi kedua. Dia memiliki jiwa yang kuat, dan tubuh kedagingan yang seperti milik Tuan yang berdaulat, tetapi dia masih tidak bisa menembus kehampaan sendirian. Setelah melihat sekeliling, Yang Qi berkata, saya telah memusnahkan semua iblis-iblis dari bagian monsun neraka ini. Mari kita lanjutkan. Adapun monsun neraka itu sendiri, itu membentang melalui banyak aspek ruang waktu, dan bukan sesuatu yang bisa dihentikan Yang Qi. Bahkan semburan matahari atau prahara spasial tidak dapat dibandingkan dengan monsun neraka. Kekuatan mereka bisa menggerogoti segel magis yang paling kuat, dan akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dengan mudah dipulihkan. Keberuntunganmu buruk, Yang Qi, kata nona muda, menggelengkan kepalanya. Musim hujan neraka ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih buruk. Berkat itu, tanda penyegelan sekarang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ini akan menjadi 10 kali lebih sulit untuk memperbaikinya seperti sebelumnya. Cepat dan hubungi Sage Agung Anda untuk meminta bantuan. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menyelesaikan misi, dan ayah saya akan dipaksa untuk menghukum Anda karena membunuh Grand Elder Fit Virtue. Yang Qi tertawa dingin. Jelas bahwa ayahmu mengirimku dalam misi ini untuk mencoba memaksaku mengungkapkan siapa pendukung Great Sageku. Dan jika saya tidak memilikinya, dia akan menghancurkan saya, mengambil pagoda Kaisar Agung, dan memberikannya kepada putra mahkota. Yah, tentu saja, jawab nona muda, tidak berusaha untuk menyangkalnya. Kita hidup di dunia di mana kekuatan dan sumber daya diperhitungkan untuk segalanya. Tanpa mereka, Anda sudah mati. Jika Anda telah menimbulkan masalah di Institut Demi Immortal tanpa seorang sage hebat untuk mendukung Anda, maka Anda telah hidup dengan waktu pinjaman. Jika Anda memiliki dukungan itu, maka tindakan Anda dapat dianggap dibenarkan. Yang Qi menggelengkan kepalanya dengan sedih. Ai, moral publik merosot seiring dengan berlalunya hari. Orang-orang tidak seperti dulu lagi. Institut Demi Immortal kehilangan haknya untuk memberikan pencerahan kepada massa, dan mengatur kompas moralitas. Jika saya akhirnya mengambil alih institut, saya pasti akan memberlakukan rencana reformasi dan inspirasi. Potong omong kosongnya. Pergi perbaiki segel itu. Sekarang setelah Anda menjadi legendaris jiwa-jiwa, Anda seharusnya dapat melihat area yang disegel di depan, dan bagian mana yang rusak. Biar ku lihat. Yang Qi membuka mata tuannya, dan seketika, lapisan kabut yang mengelilinginya menghilang, dan dia melihat prahara spasial yang tak berujung dan energi iblis yang tak terbatas. Adapun energi iblis, itu berasal dari jumlah iblis-iblis yang melolong, ahli legendaris yang sepertinya mencari target. Yang Qi juga bisa merasakan banyak lokasi di kejauhan yang sepertinya dikunci dengan sihir. Ada juga satu area tertentu yang saat ini melonjak dengan energi iblis dalam jumlah besar. Lokasi terakhir itu adalah asal muson neraka, tempat yang telah disegel oleh orang bijak agung kuno. Sayangnya, segel itu telah terkorosi selama bertahun-tahun sampai hal-hal seperti musim hujan dapat melewatinya. Saat dia mendekat, area yang rusak menjadi terlihat. Di luar bukaan ada pesawat keberadaan lain, benua dan dunia kecil yang dipenuhi dengan monster, yang sebagian besar difokuskan untuk menghancurkan tanda segel ke tingkat yang lebih jauh. Untuk memperbaiki kerusakan, Yang Qi harus lebih dekat, dan dengan demikian, menghadapi lebih banyak bahaya. Kemungkinan besar, sarang iblis itu akan memiliki monster dalam transformasi legendaris ke-8 atau ke-9. Tidak heran putra mahkota gagal memperbaiki tanda segel. Saat Yang Qi menilai situasinya, ekspresinya berkedip. Jelas bahwa dia tidak cukup kuat untuk melakukan apa yang diminta darinya. Mungkin segel Legiun Dewa akan cukup kuat untuk menghancurkan semua iblis-iblis yang bersangkutan, kecuali, dia tidak bisa secara aktif menggunakan segel Legiun Dewa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengarungi aksi, mencoba menghindari pembunuhan, dan berharap itu diaktifkan. Namun, itu akan mengambil risiko besar, dan Yang Qi tidak suka mengambil risiko yang tidak perlu. Dia suka percaya diri dengan hasil dari apapun yang dia lakukan. Bagaimana jika dia masuk ke dalam situasi yang mematikan, dan segel Legiun Dewa tidak aktif, apa yang akan dia lakukan? Mati saja. Sayangnya, dia tidak melihat opsi lain. Dia hanya harus menguatkan dirinya sendiri, dan maju.
Melihat energi iblis yang padat, dia berpikir, saya akan mencobanya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal seperti ini lagi. Tanganku dipaksa, semua berkat putra mahkota dan rektor. Namun, saya kira saya bisa menganggapnya sebagai pelatihan. Mari kita lihat seberapa jauh aku bisa mendorong kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Sekarang Yang Qi adalah legendaris roh jiwa, kekuatan psikisnya dapat dengan mudah menembus penghalang dimensi untuk melihat apa yang ada di baliknya. Karena kemampuan itu, dia bisa tahu bahwa monster di musim hujan neraka ini sangat kuat. Segera, dia mendekati segel rusak terdekat, yang dikelilingi oleh hantu iblis tingkat legendaris. Mereka adalah makhluk dengan daging dan darah yang kuat dan energi sejati yang berkembang. Bahkan gerakan santai di pihak mereka dapat menghancurkan gunung dan sungai. Mereka memahami arti dari 5 fase, dan bisa membengkokkan yin dan yang sesuai keinginan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mampu membuat harta magis, atau menggunakan energi iblis mereka untuk mengatur formasi mantra dan tanda segel magis. Hanya dengan melihat begitu banyak monster yang menakutkan akan menyebabkan bahkan manusia yang paling kuat pun gemetar ketakutan. Namun, nona muda tampaknya tidak khawatir sama sekali. Melihat ke atas, dia berkata, tes sebenarnya dimulai di sini, Yang Qi. Kamu tidak benar-benar di sini, kan nona muda Anda adalah proyeksi yang dilemparkan oleh semacam harta magis yang tak tertandingi. Itu sebabnya monster tidak menunjukkan minat padamu. Tentu saja, itu berarti Anda tidak bisa menyerang mereka sama seperti mereka tidak bisa menyerang Anda. Sangat perseptif, jawabnya. Kamu benar. Saya menggunakan cermin kosmik saya untuk memproyeksikan diri saya di sini. Wujudku yang sebenarnya ada di dunia minor kosm. Yang mengatakan, jika Anda pikir saya tidak bisa melepaskan serangan di sini, Anda salah besar. Melambaikan jarinya, dia mengirimkan aliran cahaya keluar yang menghantam iblis-iblis Life-Seizing di kejauhan, membuatnya menjadi bubuk. Tapi jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan. Saya tidak butuh bantuan Anda, kata Yang Qi sambil mencibir. Mari kita lihat seberapa berbahayanya iblis-iblis ini. Sekali lagi memanfaatkan kekuatan pagoda Kaisar Agung, dia melesat maju, memutar dan mendistorsi ruang waktu saat dia lewat. Saat dia semakin dekat ke tujuannya, dia memperhatikan bahwa di depan adalah bidang ruang abu-abu yang tampaknya tak berujung. Disitulah tanda penyegelan yang sebenarnya. Sekarang dia hanya perlu berjuang cukup dekat dengannya. 1. Sebelum benar-benar memulai pekerjaan perbaikan, dia harus membunuh semua musuh di dekatnya. Kemudian, nona muda akan memberitahunya secara spesifik bagaimana melakukan perbaikan. Tidak membuang waktu, dia menembak ke arah ruang abu-abu. Adapun nona muda, dia tetap di belakang. Lagi pula, akan ada bahaya yang signifikan, dan jika dia tidak hati-hati, proyeksinya bisa hancur. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan badai, suara kuno iblis-iblis terdengar. Ah, manusia terkutuk lainnya telah datang untuk memperbaiki segel itu. Yah, aku hanya akan membunuhnya. Dia bukan sage hebat, namun datang untuk memperbaiki tanda segel. Apakah dia ingin dibunuh? Saya telah berkemah di sini selama lebih dari 100 tahun menggerogoti guk-guk laut. Begitu saya melanggarnya, lebih banyak angin musim neraka bisa masuk. Dan siapapun yang mencoba menghentikan saya akan dibunuh tanpa keraguan. Mungkin aku akan memakannya. Dia memang terlihat cukup montok dan beraroma. Dan dia seorang legendaris. Daging legendaris sangat bergizi. Dan juga nikmat. Dia tidak lain adalah zombie ganas, berwarna emas gelap, menunjukkan bahwa dia adalah raja mayat berusia 10.000 tahun. Yang mengejutkan, dia berdenyut dengan energi mayat yang membentuk sesuatu seperti kerajaan mayat di sekelilingnya. Itu adalah domain pribadi, menunjukkan bahwa binatang ini setidaknya dalam transformasi legendaris ke-6. Dengan memanfaatkan kekuatan monsun neraka untuk memperkuat dirinya sendiri, dia akan terus meningkatkan kultivasinya seiring berjalannya waktu. Berlatih kultivasi di musim neraka adalah cara terbaik bagi banyak monster seperti ini untuk maju. Bagi mereka, monsun neraka sama bermanfaatnya dengan batu roh bagi manusia. Mengaum. Saat Raja Mayat terbang menuju Yang Qi, cakarnya memanjang, dia mengirimkan kekuatan dunia bawah, yang menjadi naga mayat. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan domain pribadinya untuk mencoba menghancurkan Yang Qi. Bagi Yang Qi, sepertinya dunia di sekitarnya runtuh, berputar dan berputar hingga menjadi dunia baru yang aneh. Itu dipenuhi dengan energi beracun, dan banyak zombie. Dan itu juga memiliki kekuatan 5 fase dan yin dan yang langsung mencoba menghancurkannya menjadi bubuk. Hukum magis yang sangat kuat membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Kekuatan apa? Jadi, apakah ini yang bisa dilakukan oleh domain pribadi,
Ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan legendaris domain pribadi, dan dia sudah tahu seberapa kuatnya ini daripada transformasi Yin Yang. Jika dia belum mencapai transformasi legendaris kedua, domain ini pasti akan menghancurkannya. Untungnya, dia sekarang memiliki apa yang diperlukan untuk melawan. Mata Mahadewa, dia berkata. Pagoda Kaisar Agung muncul di atas kepalanya dan mulai bertarung melawan wilayah jahat, dan cahaya dari mata Mahadewa membakar energi mayat yang disentuhnya. Untuk iblis-iblis seperti ini yang memiliki aura neraka, Yang Qi adalah musuh terburuk. BOOM. Pada saat Raja Mayat menyelimuti Yang Qi dengan domainnya, berharap untuk mengubahnya menjadi pelayan zombie, saat itulah nyala api yang membakar keluar dari dalam domain. Sambil berteriak, dia memuntahkan Yang Qi dari domainnya, dan kemudian menyedot domain itu kembali. Kepala mayat surga iblis. Menamparkan api dari dirinya sendiri, Raja Mayat melepaskan seni energi jahat, mengirim energi iblis bergolak untuk menciptakan kepala besar seperti gunung yang membuka mulutnya dan menerjang ke arah Yang Qi. Namun, Yang Qi sudah menyiapkan tombak dewa infernalnya. Mengayun maju, itu menusuk langsung ke dahi kepala yang masuk. Lebih banyak api meletus dari tombak, yang langsung membuat kepala raksasa itu terbakar, dan kemudian melonjak untuk mengancam Raja Mayat. Tidak pernah bisa zombie ini menduga bahwa lawan ini akan sangat tangguh. Sambil melolong, dia memanggil panji energi sejati yang sangat besar dan membekukan. Permukaan spanduk itu disulam dengan jutaan zombie, dan bahkan hanya berkembang biak, itu menyebabkan suhu turun begitu cepat sehingga nyala api mulai mati. Spanduk surga iblis, pikir nona muda. Kejutan terlihat di wajahnya. Raja Mayat berusia 10.000 tahun itu tahu seni energi dari Sutra Surga Iblis. Konon, itu adalah seni energi tertinggi yang diciptakan oleh leluhur kuno dari surga setan, Maha Brahma 9 penghancuran. Yang asli adalah seni energi kelas surgawi, tetapi karena diturunkan dari generasi ke generasi monster, itu menjadi kelas suci, kemudian kelas kekaisaran, dan akhirnya kelas kerajaan. Tapi spanduk surga iblis ini tampaknya kelas kekaisaran. Jika dia selesai mengolahnya, itu akan cukup kuat untuk menghapus langit dan melelehkan gunung dan sungai. Dengan mata berkedip dengan niat membunuh, Raja Mayat berkata, aku bahkan belum menggunakan kartu truf, bocah. Anda tidak tahu apa itu kekuatan sejati. Bersiap untuk mati. Dengan itu, badai psikisnya meletus, menghantam pagoda Kaisar Agung dan memicu ledakan nyaring. Spanduk surga iblis memadamkan api yang tersisa, dan bersiap untuk menyapu Yang Qi ke kedalamannya. Pada saat yang sama, itu mengunci semua ruang waktu di area tersebut. Seni energi ini jelas tidak lebih lemah dari Godfist Putra Surga. Namun, Yang Qi tidak tampak sedikit gugup. Dia mengangkat tombaknya, dan Nightfall Symphony bangkit. Saat spanduk surga iblis turun, itu diiris sebersih setengahnya seperti pita yang mendarat di pisau setajam silet. Portal neraka. Portal terbuka di belakang Yang Qi, sesuatu yang Raja Mayat tidak mungkin bisa lawan. Dalam sekejap mata, spanduk surga iblis tersedot ke dalam dan dilemparkan ke dalam wadah api neraka. Seni energi apa itu Raja Mayat berseru, berbalik dengan harapan melarikan diri ke kedalaman neraka, dan mungkin mendapatkan bantuan dari monster lain. Setiap gerakan yang dia gunakan benar-benar dikalahkan oleh Yang Qi, yang sekarang tampak seperti lawan yang mustahil untuk dilawan. Tentu saja, bagaimana mungkin Yang Qi membiarkan Raja Mayat berusia 10.000 tahun melarikan diri energi sejatinya meletus saat dia melaju ke depan seperti batu yang ditembakkan dari ketapel. Pada saat yang sama, pagoda Kaisar Agung mulai berputar saat ia kemudian menabrak Raja Mayat. Jeritan kesakitan meletus dari Raja Mayat saat retakan muncul di sekujur tubuhnya, dan dia mulai membocorkan energi mayat. Kemarahan Dewa Neraka, Yang Qi menuangkan semua energi sejati yang dia bisa ke dalam satu serangan mematikan ini. Saat dia melakukannya, Dewa Neraka yang sebenarnya muncul, melolong dengan marah sehingga Raja Mayat itu benar-benar pingsan. Ini adalah ekspresi pamungkas dari tombak Dewa Neraka, teknik bela diri yang dapat menyebabkan monster dari neraka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menakuti monster neraka sebanyak Dewa Neraka, bahkan orang bijak agung pun tidak. Fakta bahwa Raja Mayat telah dipukul tidak masuk akal juga menunjukkan bahwa dia akan dihancurkan. Tombak itu menusuk dadanya, dan kemudian api menyelimuti meridiannya, energi sejati, inti iblis, daging, darah, dan bahkan hukum magisnya. Bahkan saat dia tetap terjepit di tombak, dia mengulurkan tangan seolah ingin meraih Yang Qi. Sayangnya, saat cakarnya mencapai kulit Yang Qi, cahaya perunggu menyala, membuatnya tidak mungkin melakukan kerusakan. Itu adalah pagoda Kaisar Agung. Tidak, saya menolak untuk menerima ini.
Dari kebencian jahat di mata Raja Mayat saat dia menatap Yang Qi, sepertinya dia ingin mengakhiri pertarungan ini dengan kehancuran bersama. Kebanyakan orang akan menggigil ketakutan hanya dengan melihat tatapan seperti itu. Tapi Yang Qi tidak tergerak sama sekali. Menjangkau, dia mengekstrak inti iblis benda itu melalui bagian atas kepalanya. Ledakan. Raja Mayat larut menjadi abu, dan Yang Qi melemparkan inti ke dalam wadah api neraka, di mana ia meledak menjadi api. Yang Qi telah memperoleh inti iblis dari Raja Mayat domain pribadi, yang, jika itu akan dimasukkan ke dalam formasi mantra, sebenarnya bisa meniru domain surga iblis Raja Mayat. Dan siapapun yang tidak berada dalam transformasi domain pribadi yang terjebak dalam domain seperti itu akan dibunuh. Sayangnya, Yang Qi tidak bisa melakukan itu, dia juga tidak bisa mengkonsumsi intinya secara langsung. Itu terlalu kuat. Mungkin jika dia berhasil menembus transformasi ruang void, maka dia bisa menggunakannya. Bagaimanapun, fakta bahwa dia bisa membunuh legendaris domain pribadi cukup memuaskan. Sebagian dari itu berkaitan dengan fakta bahwa seni energinya dirancang khusus untuk menghadapi iblis-iblis. Jika dia bertarung dengan seorang kultivator manusia di level yang sama, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Paling-paling, dia mungkin bisa bertarung dengan hasil imbang. Mengingat basis kultivasinya saat ini, mengadu domba dengan orang-orang seperti Master Wind Genleman atau Unparalleled Lightning tidak akan berhasil. Orang-orang seperti itu mengembangkan seni energi yang benar dan ortodoks, dan dengan demikian, tidak akan terpengaruh secara negatif oleh kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Namun, begitu Yang Qi mencapai transformasi legendaris ketiga, semuanya akan menjadi cerita yang berbeda. Pada saat itu, dia bisa menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk menghancurkan pahlawan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Inti iblis seperti ini adalah hal yang langka. Saya kira saya akan menyimpannya di Hellfire Crucible saya untuk saat ini, dan memperbaikinya nanti. Saat ini, Hellfire Crucible beristirahat di portal nerakanya, terus-menerus membakar daging dan darah monster yang dia bunuh. Apinya sangat kuat, dan bisa menangani segala macam harta magis, bahkan batu roh. Mereka melampaui jenis api yang dibudidayakan orang biasa, seperti api sejati 5 fase, api sejati matahari terbakar, dan bahkan api sejati tubuh surgawi. Yang Qi memiliki api berseri-seri dari Legiun Dewa, api pembersihan dunia surgawi. Dia juga memiliki pagoda Kaisar Agung di portal neraka, yang berputar di atas wadah api neraka. Di dalam pagoda, sisa-sisa Asura sekarang menjadi bola darah yang menggeliat. Itu adalah hal yang paling berharga bagi Yang Qi. Batu roh tingkat berdaulat, senjata roh, atau harta magis bahkan tidak mendekati daging dan darah Asura yang tidak pernah mati. Bahkan 5 fase tidak berharga. Dia telah bekerja dengan daging dan darah itu untuk waktu yang sangat lama, namun masih belum mengeluarkan potensi penuh dari kekuatannya. Lagi pula, ada inti iblis di sisa-sisa itu, yang berisi hukum magis yang tidak pernah mati. Jelas, basis kultivasi Yang Qi harus lebih tinggi sebelum dia bisa memperbaiki inti itu, atau menggunakannya dalam formasi mantra. Gemuruh. Begitu tubuh Raja Mayat memasuki wadah api neraka, api pembersih dari dunia surgawi mulai berubah. Wajah para dewa muncul di dalamnya, hampir seolah-olah setiap lidah api adalah satu. Saat hukum magis Raja Mayat mulai menyala, segala macam fenomena aneh terjadi. Karena basis kultivasi Yang Qi terlalu rendah untuk menyerap hukum magis, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membakarnya dan menggunakannya untuk meningkatkan api pembersihan dunia surgawi. Saat api murni membakar energi sejatinya sendiri, kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka terus naik ke ketinggian baru. Legiun para dewa menyediakan spora iblis di portal neraka. Oh, penguasa iblis yang tak terhitung jumlahnya, iblis di antara iblis, pengendali neraka, keluarlah. Yang Qi mengangkat tangannya lebar-lebar, dan monster muncul di dalam Hellfire Crucible. Tanpa ragu, ia menyerap api roh dewa, dan bahkan menyatu dengan darah dan daging Asura, seperti parasit. Meskipun daging dan darah Asura adalah sesuatu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan selamanya, api pembersih dari dunia surgawi telah mengubahnya. Intisari daging dan darah berputar-putar di sekitar monster baru itu, sampai terbungkus seperti kepompong. Monster ini tidak lain adalah spora iblis portal neraka. Yang Qi mendorong dirinya ke batas, menggunakan semua kekuatan 5.000 Mega Mammoth kuno. Dia tidak bisa melampaui batas levelnya sendiri, tapi iblis spora ini bisa. Fitur wajah iblis spora mirip dengan Yang Qi, kecuali sifatnya yang jahat. Elemen psikisnya terlindung dalam benda itu, membuatnya sangat mirip dengan inkarnasi luar tubuh yang diciptakan oleh para pembudidaya tertentu. Itu seperti dewa kedua yang baru lahir, namun, jauh lebih dalam dan penuh teka-teki daripada dewa kedua yang baru lahir biasa.
Spora iblis adalah pengawas portal neraka, dan menggunakannya untuk memanggil monster sangat meningkatkan kemungkinan kumpulan target. Sekarang, memanggil monster yang lebih tinggi dari level yang Qi tidak akan menjadi masalah. Meskipun bukan hal yang tidak biasa bagi seniman energi untuk memiliki inkarnasi di luar tubuh atau dewa kedua yang melampaui tingkat mereka sendiri, entitas seperti itu akhirnya menjadi otonom sampai tingkat tertentu. Sebaliknya, iblis spora terhubung ke Yang Qi pada tingkat yang dalam. Jika dia mati, itu akan hilang. Bahkan, hanya dengan pemikiran di pihaknya, dia bisa menghancurkannya. Dengan pikiran, iblis muncul, gumam Yang Qi dalam bahasa Mahadewa, dan bunga bakung paramita bermekaran. 1. Spora iblis mulai berkedut dan menggeliat, berubah saat api pembersih menyapunya. Banyak hukum magis bergerak di dalamnya saat perubahan unik memengaruhi kekuatan hidupnya di tingkat terdalam. Berkat api pembersihan dunia surgawi yang kuat, hukum magis dan energi mayat dari Raja Mayat berusia 10.000 tahun sudah terbakar habis. Sebelumnya, nyala api tidak cukup kuat untuk membakar daging dan darah Asura, tetapi dengan bahan bakar tambahan dari monster di transformasi legendaris ke-6, mereka bisa membakar lebih panas dari sebelumnya. Sebelumnya, dia mampu membakar dan menyerap kehendak pertempuran dan pembantaian yang ada di Asura, tetapi sekarang, dia mengambil intisari dari daging dan darahnya. Faktanya, dia sekarang akhirnya bisa melihat inti iblis Asura jauh di dalam massa daging dan darah itu. Mati! Yang Qi berteriak, membantai lebih dalam ke monsun neraka, dan tanda segel kuno di ruang abu-abu planar. Adapun iblis-iblis yang merasakan serangan gencarnya, mereka bergegas menyerangnya. Serangan roh iblis terbalik. Hitungan iblis-iblis mengulurkan tangan, memanggil busur dan anak panah besar yang terbuat dari energi sejati. Busurnya ribuan meter dari ujung ke ujung, dan panah besar berputar dengan pusaran energi iblis yang besar. Dentingan, panah ditarik ke batas dan kemudian dilepaskan, menembus semua yang ada di jalurnya saat melesat ke arah Yang Qi. Namun, itu sama sekali bukan tantangan bagi tombak Dewa Neraka, yang menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, tombak itu berubah menjadi sesuatu seperti sambaran petir yang menghantam dada hitungan iblis-iblis, membuatnya menjadi pasta berdarah. Sebelum hal lain terjadi, portal neraka terbuka, menyedot sisa-sisa benda itu, termasuk inti iblisnya. Iblis-iblis ini banyak transformasi di bawah Raja Mayat dari sebelumnya, dan dengan demikian, dengan cepat dimakan oleh api pembersih dari dunia surgawi. Yang Qi bahkan tidak memperhatikan aspek itu, dan hanya maju ke tantangan berikutnya. Ini adalah pertarungan di mana dia harus terus maju tidak peduli rintangan mematikan apa yang dihadapinya. Dalam sesi latihan dan pertarungan ini, dia tahu bahwa dia bisa mencapai kemajuan yang dianggap mustahil di luar. Lagi pula, siapa lagi selain dia yang bisa menggunakan iblis-iblis legendaris sebagai bahan bakar api untuk meningkatkan energi sejatinya di benua kaya subur, bahkan orang bijak besar seperti rektor dari 4 institut bahkan tidak bisa memahami hal seperti itu. Ketika nona muda melihat pertarungan dengan iblis-iblis yang menggunakan busur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Heaven Devil Devil Exterminating Great Bow. Busur itu mungkin tidak menjadi ancaman bagi Yang Qi, tapi itu sebagian besar karena tingkat rendah dari iblis-iblis yang dia lawan. Seandainya itu digunakan oleh musuh yang lebih kuat, segalanya akan berbeda. Menurut cerita tertentu, ada seorang pemimpin iblis-iblis yang tinggal di kedalaman neraka, makhluk yang memiliki kebijaksanaan tentang semua aspek neraka. Dia adalah pencipta dongeng seni energi Great Bow pemusnah Dewa Surga Iblis, yang telah dirancang untuk menyerang dan membunuh anggota Legiun Dewa. Tidak mungkin manifestasi sejati dan penuh dari teknik ini akan berada di tangan beberapa iblis-iblis tingkat rendah. Jelas, yang digunakan adalah versi tambahan. Meski begitu, tidak ada yang perlu dicemooh. Pada saat nona muda mengenali apa yang dilihatnya, Yang Qi telah membunuh benda itu dan terus melaju melewati musim hujan neraka. Pada saat itu, suara trompet yang menyedihkan terdengar, karena beberapa iblis-iblis yang lebih besar memanggil pasukan untuk mengepung Yang Qi. Seketika, aliran asap hitam mulai berkumpul. Setiap prajurit di tentara adalah Viscount iblis-iblis, dan ada lebih dari 10.000 dari mereka, semua Leviathan, kekuatan besar yang diatur dalam barisan yang sangat disiplin. Ada lusinan perwira di antara mereka, hitungan legendaris, beberapa di antaranya dalam transformasi keempat atau kelima. Yang mengejutkan, semua iblis-iblis memiliki busur besar dan panah iblis. Dalam sekejap mata, hujan panah menimpa Yang Qi. Faktanya, anak panah itu benar-benar membuat formasi mantra kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan, yang mengunci ruang waktu dan membuat target tidak mungkin melarikan diri. Yang Qi tahu bahwa ini tidak bisa dianggap enteng. Tanpa ragu-ragu,
dia memasuki pagoda Kaisar Agung dan mengaktifkan pertahanannya. Saat melayang di sana, anak panah mulai menghantamnya. Satu persatu, panah itu hancur, dan Yang Qi menyerap energi mereka untuk meningkatkan miliknya. Pada saat hujan panah berakhir, auranya adalah tipe yang bisa mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Energi sejati dari Great Balls pemusnah Dewa Surga Iblis yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh pagoda Kaisar Agung, dan kemudian tersedot ke dalam untuk disempurnakan di Hellfire Crucible Yang Qi. Dengan setiap panah yang dikalahkan, aura Yang Qi tumbuh lebih kuat. Fluktuasi energi sejati bergulir saat God Mammoth muncul di atas Yang Qi, sebuah busur besar di tangannya, lebih dari 1000 meter dari ujung ke ujung, tampaknya dibangun dari sisa-sisa iblis jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Dentingan, ledakan menggelegar bisa terdengar saat panah diluncurkan. Saat ditembakkan, itu menghancurkan setiap iblis-iblis yang dilewatinya, menghancurkan tulang mereka, dan mengeluarkan inti iblis mereka. Itu seperti bintang jatuh kemuliaan menyilaukan yang tidak bisa dihentikan. Saat peringkat demi peringkat iblis-iblis dipangkas, portal neraka terbuka lebar untuk menyedot sisa-sisa mereka, untuk menjadi lebih banyak bahan bakar. Kekuatan iblis spora tumbuh terus-menerus, dan portal neraka semakin besar setiap saat. Sekarang, itu tidak terlihat seperti terbuat dari energi sejati, melainkan, benda jasmani dari zaman kuno, yang muncul dari kedalaman dunia bawah. Pada saat yang sama, Yang Qi sendiri sedang marah. Jiwanya mengalami baptisan besar, dan badai psikisnya tumbuh semakin kuat. Oh, dia membuka matanya, dan hitungan iblis-iblis, salah satu pemimpin, dihancurkan oleh badai psikisnya. Bagaimana mungkin iblis-iblis roh jiwa bisa menjadi tandingan baginya? Dia seperti serigala atau harimau yang dilepaskan pada kawanan domba, membantai iblis-iblis kiri dan kanan, menimbulkan kabut darah dan lautan darah kental. Beberapa iblis-iblis Leviathan tidak pernah melihatnya sebelum mereka dihancurkan dan dibakar. Untuk beberapa iblis-iblis, Yang Qi hanya perlu melihat mereka untuk menyalakan energi celaka mereka dan mengubahnya menjadi obor humanoid. Dia benar-benar seperti inkarnasi dari Algojo yang tak terkalahkan dari neraka. Segera, bahkan hitungan melarikan diri ketakutan. Husyah! Tombak Yang Qi menusuk hitungan iblis-iblis Space Void, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang dengan lemah saat darahnya menyembur keluar. Ratusan demi ratusan iblis-iblis mati dan menjadi bahan bakar untuk Hellfire Crucible. Saat api menyala, sebuah lagu agung bergema, sebuah kisah epik yang menceritakan kemuliaan para dewa. Berjam-jam berlalu, dan akhirnya, seluruh pasukan dikalahkan. BOOM. Portal neraka sekarang tampak sangat kuno, berlumuran darah, dan diukir dengan tulisan Legiun Dewa. Teks tersebut menggambarkan penaklukan kejahatan, dan ingatan tentang peradaban kuno para dewa roh. Spora iblis sekarang lengkap, muncul dari kepompongnya, hampir seperti Yang Qi kedua. Itu memiliki naga dan ular di kakinya, dan memegang tombak panjang di tangannya. Itu juga dilengkapi dengan busur dan anak panah, perisai, pedang, dan garpu rumput. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan saat ia berdiri di sana di portal neraka, ia tampak seperti dewa dan iblis pada saat yang sama, dengan aura yang dapat memaksa banyak iblis-iblis untuk tunduk pada kekuatannya. Akhirnya, Yang Qi berhasil menciptakan spora iblisnya, yang bisa menjaga pintu masuk neraka, dan memanggil pasukan. Dalam beberapa cerita kuno, representasi terakhir dari spora iblis akan memiliki 10.000 kepala dan 10.000 lengan. Tapi saat ini, ia hanya memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pada tahap awal ini, itu bisa dianggap lemah, namun, pada tingkat yang dalam, ia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan banyak iblis-iblis. Yang Qi sekarang dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan, dan jiwa serta tubuh kedagingannya begitu kuat, sehingga sepertinya dia dapat dengan mudah menembus kehampaan dan menerobos ke transformasi legendaris ketiga, transformasi ruang void. Namun, dia tahu bahwa perasaan itu adalah ilusi sampai batas tertentu. Dia baru saja mencapai transformasi kedua, dan dengan demikian, merobek ruang sekarang bukanlah apa-apa yang bisa dia capai dengan mudah. Konon, pelatihan yang dia alami melampaui imajinasi. Terlalu lama, dia telah bersembunyi di demi Immortal Institute mengerjakan kultivasinya. Pada tingkat yang dia jalani, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai level yang dia butuhkan. Putra mahkota pasti akan keluar dari pengasingan sebelum itu, dan menghancurkannya. Mungkin segel Legiun Dewa akan menyelamatkannya, tetapi kekuatan itu bukan miliknya, dan dia tahu bahwa itu berisiko untuk mengandalkannya sendiri. Dia perlu mendapatkan kekuatannya sendiri, kekuatan yang bisa dia percaya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema yang sepertinya mampu mencekik semua iblis-iblis lain yang dia lihat sejauh ini. Kamu telah membunuh banyak iblis-iblis,
manusia fana. Dan sekarang kau telah menggangguku. Aku akan mengorbankan darahmu untuk keturunanku. Semua eksistensi bergetar saat iblis-iblis baru ini muncul. Sungai-sungai berputar di sekitarnya, terbentuk dari energi yang sangat buruk dan dewa-dewa hantu, berdenyut dengan kekuatan yang bisa memaksa semua makhluk hidup untuk mengakui kesetiaan padanya. Itu adalah iblis-iblis kuno yang mengenakan pakaian merah darah yang disulam dengan tulisan hantu iblis. Benda itu tidak besar, hanya seukuran manusia biasa, dan bahkan terlihat seperti pria parubaya. Namun, tidak ada manusia di matanya, yang sangat jahat. Tangannya yang besar menampilkan cakar setajam silet, dan dia tidak memancarkan apapun selain kejahatan dan keinginan untuk menaklukkan. Transformasi legendaris ketujuh. Yang Qi berpikir, wajahnya jatuh. Dewa hantu legendaris. Level itu terlalu tinggi untuknya. Meskipun dia baru saja mengeluarkan Raja Mayat dalam transformasi ke-6, perbedaan antara transformasi ke-6 dan ke-7 seperti perbedaan antara langit dan tanah. Transformasi Dewa Hantu kadang-kadang disebut transformasi Empyrean Baleful. Selama transformasi itu, seseorang menyerap kekuatan duniawi yang sangat buruk untuk menciptakan intisari pribadi. Dengan kata lain, seseorang memiliki kekuatan dunia kecil, dan dengan satu sen Mahadewa tangan, dapat meratakan seluruh daratan. Pakar seperti ini jarang ditemukan bahkan di 4 institut. Apa yang disebut legendaris Dewa Hantu menggunakan kekuatan hantu dan Dewa Langit dan Bumi untuk mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Kamu prajurit energi yang lemah. Menilik sejarah secara keseluruhan, manusia baru menyadari bagaimana cara memurnikan energi. Menurutmu belajar sedikit tentang hukum sihir membuatmu memenuhi syarat untuk menantangku? Anda pikir Anda bisa memperbaiki tanda segel ini? Kamu hanya menyerahkan dirimu sampai mati. Hampir seolah-olah pandangan sekilas dari iblis-iblis legendaris Dewa Hantu ini dapat memaksa Yang Qi melakukan penyimpangan kultivasi dan kemudian kematian. Yang Qi tidak berbasa-basi. Mati. Dia berteriak, menerjang ke depan dengan tombaknya. Dia seperti naga ilahi yang menembus musim hujan neraka, seperti sambaran petir yang menyambar untuk membunuh iblis-iblis ini. Bam! Sebagai tanggapan, iblis-iblis mengulurkan tangan dan meraih tombak, menghentikan jalannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Yang Qi, tidak mungkin dia bisa menggerakkan tombaknya sekarang. Tiba-tiba, dia merasa seperti tersedot ke dalam surga dan bumi kuno, tempat di mana dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Bahkan kekuatan pagoda Kaisar Agung tidak bisa mengeluarkannya. Meledakkan, teriaknya, dan tombak Dewa Infernal meledak, membakar tangan iblis-iblis itu, menyebabkan asap hitam menyembur keluar. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah kutukan dari iblis-iblis, dan yang satu ini tidak terkecuali. Rasa sakit itu menyebabkan kemarahan iblis orang pembawa sial kuno membara. Memanggil semua energi sejatinya, ia memotong lengannya sendiri, lalu meninju Yang Qi begitu keras sehingga dia terlempar ke belakang. Bagi Yang Qi, rasanya seluruh tubuhnya hancur. Untungnya, dia sudah bersiap, dan menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk membela diri. Meski begitu, kekuatan yang menabraknya begitu kuat sehingga butuh beberapa saat untuk menetralisirnya. Tapi kemudian, hanya sesaat kemudian, tinju besar lainnya menembak ke arahnya, tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan gunung yang paling kuno. Tidak ada waktu untuk kontemplasi. Yang Qi jatuh ke kedalaman pagoda Kaisar Agung. Bam! Tinju iblis-iblis kuno menabrak pagoda Kaisar Agung, menyebabkan fluktuasi bergulir yang memutar dan mendistorsi segala sesuatu di daerah itu. Sementara itu, energi iblis-iblis melonjak keluar, menyebabkan inkarnasi di luar tubuh muncul di belakangnya, Dewa Iblis yang mengulurkan tangan untuk meraih pagoda. Harta apa ini? Saya tidak percaya itu cukup kuat untuk memblokir saya. Ia memiliki aura sage agung kuno di atasnya. Dengan kehendak bijak itu, saya bisa berkomunikasi dengan bintang-bintang di alam semesta, dan mencapai transformasi legendaris ke-8. Aku bisa menjadi legendaris bintang astral. Inkarnasi luar tubuh iblis-iblis melepaskan semburan api iblis dari mulutnya, menyelimuti pagoda, menyerang sihir penangkalnya, dan bahkan menyebabkan Yang Qi terbakar. Jelas, ia ingin mengambil pagoda itu sendiri. Domain surga iblis. Tiba-tiba, domain pribadi yang sangat besar muncul, menutupi pagoda, dan memicu api iblis untuk memperbaikinya. Sebuah mata vertikal muncul di dahi iblis-iblis, mata surga iblis yang bisa menyerap jiwa makhluk hidup apapun yang ditemuinya. Di kejauhan, Nona muda melihat apa yang terjadi, dan menggelengkan kepalanya. Iblis-iblis legendaris Dewa Hantu. Sangat kuat, Yang Qi dapat melawan transformasi domain pribadi, tetapi tidak dengan ini. Dan aku tidak bisa membantunya. Saya harus menunggu dan melihat apa yang terjadi.
Akankah pendukung Great Sage ini datang dan menyelamatkannya? Jika tidak maka dia akan mati. Sayang sekali. Yang mengatakan, saya setidaknya harus mengambil pagoda Kaisar Agung kembali. Jika saya memperbaikinya untuk saya gunakan sendiri, putra mahkota mungkin juga lupa untuk mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, nona muda itu cukup penuh dengan skema. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa, di pagoda Kaisar Agung, dikelilingi oleh api iblis, Yang Qi sebenarnya cukup bersemangat. Baik surga maupun iblis-iblis ini benar-benar membantuku. Iblis-iblis ini benar-benar ceroboh. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengambil pagoda Kaisar Agung dariku? Pagoda ini telah ditandai oleh segel Legiun Dewa, jadi bahkan seorang Sage Agung pun tidak dapat mengambilnya, bahkan Kaisar Agung Rich Subur sendiri. Dia pikir dia menyempurnakannya dengan api iblis, tapi setelah disaring oleh kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, api itu hanya membantuku memurnikan daging dan darah Asura. Tentu saja, Yang Qi tidak menganggapnya bodoh. Kemungkinan besar, siapapun dalam posisi iblis-iblis ini akan mencoba melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka tahu betapa anehnya Yang Qi? Saat api iblis memasuki dimensi di dalam pagoda Kaisar Agung, Yang Qi melonggarkan sihir penangkal untuk membuat jalan lebih jelas. Segera, itu mengalir ke dalam Hellfire Crucible untuk membantu memperbaiki Asura. Setelah beberapa waktu berlalu, iblis-iblis terkejut menemukan bahwa api iblisnya baru saja menghilang ke dalam pagoda. Itu berpikir sejenak, dan kemudian seringai jahat menyebar di wajahnya. Kau terlalu lemah, nak. Kamu pikir kamu bisa menggunakan harta ini untuk menyerap api iblis? Mungkin Anda bisa menyerap sedikit, tetapi terlalu banyak, dan Anda mati. Mari kita lihat apa batasanmu yang sebenarnya. Api kemarahan iblis surga. Hancurkan dunia. Seketika, bayangannya hancur menjadi 1000 entitas terpisah yang mengelilingi pagoda dan melepaskan jenis api iblis yang intens. Jelas sudah mati untuk membunuh Yang Qi dan mengambil harta ini. Namun, terlepas dari itu, Yang Qi merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Itu hampir seperti memiliki seorang ahli top yang dengan sengaja memberikan seni energi yang kuat kepadanya untuk membantu kultivasinya. Bahkan seorang ayah yang penuh kasih tidak akan dapat membantu anaknya sebanyak ini. Faktanya, Yang Qi sekarang menyadari bahwa iblis-iblis ini sebenarnya sedikit menawan dalam hal-hal tertentu. Terus berlanjut. Ini bagus. Setelah sekian lama, mungkin aku bisa sepenuhnya memurnikan darah dan daging Asura itu. Oh, benar. Aku juga bisa menggunakan kekuatan api iblis untuk memperbaiki inti iblis dari Raja Mayat itu. Saat api iblis terus meletus, api mulai mengambil bentuk iblis surga. Dan itu semua sangat bermanfaat sehingga Yang Qi hampir ingin mengeluarkan panggilan untuk memanggil lebih banyak iblis-iblis untuk menambahkan bahan bakar ke api. Kemarahan surga iblis yang mengamuk yang membungkusnya membantu fisik Tuan yang berdaulat, dan saat itu mengalir melalui meridian, titik akupuntur, dan lautan energinya, itu memenuhinya dengan lebih banyak kekuatan, dan mendorongnya lebih dekat ke ruang void. Transformasi. Transformasi ketiga adalah semacam aliran sungai. Mereka yang menguasainya dapat meninggalkan dunia yang mereka huni dan melakukan perjalanan ke lokasi-lokasi yang sangat berbahaya. Biasanya, dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai titik ini. Bahkan mungkin 100. Tapi sekarang, dermawan tanpa pamrih, dari iblis-iblis ini membantunya mencapai kemajuan luar biasa dalam waktu singkat. Segera, inti iblis Raja Mayat keluar di tempat terbuka, berdenyut dengan kekuatan domain. Jika Yang Qi menyerapnya, dia bisa menggunakan domain sementara, kerajaan zombie. Namun, itu tidak akan berguna baginya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan God Legion Paradise yang pada akhirnya bisa dia panggil. Meski begitu, inti iblis bisa membantu iblis sporanya. Jika iblis spora menyerapnya, itu bisa melepaskan domainnya sendiri, yang memungkinkannya untuk memanggil iblis daging dan darah dari kehampaan. Saat ini, satu-satunya yang bisa dipanggil adalah hantu iblis dengan tubuh roh. Daging dan makhluk darah adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tetapi dengan domain pribadi, iblis spora dapat mengatur formasi mantra spasial dengan kekuatan besar. Yang benar adalah, dalam transformasi ruang void, portal neraka akan berubah menjadi formasi mantra spasial yang dapat digunakan Yang Qi untuk terhubung ke alam keberadaan iblis-iblis tertentu. Formasi mantra yang didukung oleh domain bahkan lebih kuat. Sekarang, dia tidak hanya bisa memanggil iblis-iblis di transformasi ruang void, tetapi alih-alih terbatas pada menggambar target di dekatnya, dia bisa memanggil mereka dari jauh. Saat ini, dia tidak bisa benar-benar mencapai neraka, tetapi bisa terhubung ke pesawat lain tentu saja merupakan peningkatan besar. Surga Iblis Kemarahan. Bantu aku memperbaiki inti iblis ini.
Dengan energi sejatinya dan Heaven Devil Rage Flame yang menyerang inti iblis, ia segera mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat lain berlalu, dan itu meledak, menyebabkan domain besar menyebar, diisi dengan energi mayat, yang berbentuk naga besar yang menggeliat. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi melemparkannya ke dalam Hellfire Crucible. Kemudian, dia memandu Heaven Devil Rage Flame juga, menggunakan wadah untuk menggabungkannya dengan domain. Gemuruh. Portal neraka berubah sekali lagi, menjadi lebih jasmani, dan fungsi pemanggilannya lebih kuat. Sementara itu, di kejauhan di musim hujan neraka, para iblis-iblis kuat lainnya telah mencatat apa yang terjadi. Secara khusus, ada kelompok yang baru saja tiba dari pesawat yang berbatasan dengan neraka euforia, dan telah diwajibkan untuk mengepung tanda segel. Legenda Dewa Hantu yang agung itu tampaknya sedang memurnikan manusia. Apakah manusia itu gila? Saya tidak percaya dia berani datang ke sini dan mencoba memperbaiki tanda segel ini. Itu tidak masalah. Atasan yang ditinggikan itu pasti akan mendapatkan harta itu. Kami tidak akan mendapatkan bagian terkecil sekalipun. Sangat disayangkan. Kami baru saja tiba di benua liar dahulu untuk berbagi dalam pembantaian, dan untuk berpesta darah tanpa akhir. Tetapi pada akhirnya, kami ditugaskan untuk menghancurkan tanda segel. Ini kerja keras. Apakah kamu lupa bahwa sudah lama tidak ada benua alam liar? Itu dihancurkan. Kami berada di luar benua kaya subur, bukan benua dahulu liar. Cepat dan hancurkan tanda segel ini. Semakin cepat kita melakukannya, semakin cepat kita memiliki benua yang bagus untuk diserbu. Benua kaya subur dulunya adalah bagian kecil dari benua liar dahulu, tetapi ukurannya yang kecil memungkiri pentingnya. Seluruh benua adalah portal teleportasi besar, semacam hub. Begitu Anda sampai di sana, akan ada banyak benua lain untuk dikunjungi. Hei, bagaimana menurutmu kita melompat ke tempat di mana kita bisa melihat Pangeran Iblis-Iblis? Pangeran Iblis-Iblis, kata salah satu dari jumlah iblis-iblis, yang sangat kuat dalam transformasi legendaris ketiga. Jangan bilang kamu pernah melihatnya sebelumnya, saya sangat meragukannya. Mereka terhormat tak terkira, dan jauh lebih kuat daripada tingkat Sage Agung. Anda tahu, saya kebetulan telah melihat beberapa adipati iblis-iblis kami yang adalah orang bijak hebat. Aku juga belum pernah melihatnya, tapi aku pernah mendengar bahwa di neraka euforia kuno, ada banyak pangeran iblis-iblis. Bahkan ada kaisar iblis-iblis, dewa iblis yang dihormati tanpa batas dari zaman kuno. Mereka adalah tipe yang bisa menandingi roh dewa sejati. Iblis-iblis legendaris berbentuk darah ini mengacu pada mitologi kuno. Sayang sekali kami bukan dari neraka euforia. Kami tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat entitas dongeng seperti itu. Ada lebih dari 10 iblis-iblis dalam kelompok ini, makhluk paling kuat di transformasi ruang void, dan yang terlemah adalah Viscount Kuinari Levisacer. Bahkan saat mereka mengobrol di tengah musim hujan neraka, mendiskusikan masalah ini dan itu, sebuah gerbang spasial besar muncul di depan mereka. Dalam sekejap mata, itu meletus dengan kekuatan mencekik yang menyebabkan jiwa mereka diam. Itu tidak lain adalah portal neraka Yang Qi, yang dengan cepat membawa mereka ke pagoda Kaisar Agungnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka ditangkap dan dilemparkan ke dalam wadah besar, di mana mereka dibakar hidup-hidup, dan inti iblis mereka diekstraksi. Yang Qi sangat senang karena pemanggilannya berhasil, dan dia dengan mudah dapat menangkap makhluk seperti itu. Di dalam portal neraka, iblis sporanya telah berubah dari entitas dengan 3 kepala dan 6 lengan, menjadi satu dengan 4 kepala dan 8 lengan. Proses berlanjut saat api iblis memperbaikinya, dan domain menjadi stabil. Pada saat itu, ia memiliki 36 kepala dan 72 lengan. Sekarang jauh lebih kuat daripada Yang Qi sendiri. Saat ini, daging dan darah Asura meneteskan cairan merah terang, yang jatuh ke portal neraka dan berubah menjadi fragmen spasial. Saat fragmen spasial kemudian dibakar oleh Hellfire Crucible, mereka menjadi bagian dari energi sejati Yang Qi, dan menyebabkan energi sejati penguasa yang berdaulat menjadi lebih kuat. Itu adalah jalannya menuju transformasi legendaris ketiga, dan menjadi legendaris ruang void. Bagaimana pang kecil ini bisa begitu tangguh setelah semua pekerjaan pemurnian ini? Tidak ada yang terjadi, iblis-iblis telah menggunakan sekitar 50% dari basis kultivasinya untuk memberi kekuatan pada Heaven Devil Rage Flame-nya, yang sekarang sepenuhnya menutupi pagoda Kaisar Agung. Pagoda perunggu saat ini memiliki simbol magis yang mengalir di permukaannya, membuatnya tampak seperti melemah, dan bahkan mungkin di ambang pencairan. Tapi kenyataannya adalah tidak mungkin pagoda Kaisar Agung bisa begitu lemah. Penciptanya, Kaisar Agung kaya subur, setidaknya adalah seorang sage hebat, dan bahkan mungkin melampaui level itu.
Harta karun magis yang diciptakan oleh seseorang seperti itu adalah jenis benda yang bisa ada untuk selamanya. Tentu saja, orang yang benar-benar mengendalikan pagoda adalah faktor penting. Lagi pula, pisau di tangan seorang anak tidak hanya tidak berguna dalam hal pertahanan, tetapi juga dapat melukai anak itu. Oleh karena itu, iblis-iblis legendaris dewa hantu ini masih sepenuhnya yakin bahwa itu bisa membunuh Yang Qi dan mengambil pagoda. Tetapi setelah 3 hari 3 malam berlalu, itu mulai tidak sabar. Mengirim aliran energi sejati, itu memanggil sungai berwarna darah yang tidak lain adalah darah Saripati. BOOM. Didukung oleh darah itu, Heaven Devil Rage Flame tiba-tiba terbakar lebih terang dari sebelumnya. Ratapan hantu dan tangisan para dewa bisa terdengar saat angin bertiup yang dipenuhi dengan aura surga setan. Nyala api sekarang begitu panas sehingga bisa menghancurkan kekosongan itu sendiri. Sebenarnya, itulah yang terjadi. Kekosongan di area itu meleleh menjadi cairan literal, yang tidak lain adalah energi vital kekacauan utama. Di dalam Heaven Devil Rage Flame, adalah mungkin untuk melihat kerangka setan, iblis-iblis, dan sejenisnya, menari-nari dengan liar. Di kejauhan, nona muda tampak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Surga Iblis Rage Flame didorong oleh pengorbanan darah. Itu adalah tarian api dari surga iblis. Dia tahu betapa kuatnya Heaven Devil Rage Flame secara umum. Dan ketika legendaris dewa hantu mengorbankan darahnya sendiri untuk memperkuatnya, itu akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan legendaris dewa hantu lainnya yang terjebak oleh tarian api iblis surga akan menemukan domain pribadi mereka hancur, setelah itu energi Empyrean Baleful akan memakan mereka dan mengubahnya menjadi abu. Menurut cerita tertentu, nenek moyang dari surga setan akan menggunakan api ini untuk membunuh Great Sage. Saat tarian berlanjut, nyala api menjadi sangat kuat. Dan kemudian, terangan kesakitan bergema dari dalam pagoda, seolah-olah Yang Qi sedang dikorbankan. Bagus sekali, iblis-iblis itu terkekeh. Bocah itu hampir mati. Saya menolak untuk percaya bahwa dia bisa bertahan lebih lama lagi melawan kekuatan saya ini. Dengan itu, dia mengirim lebih banyak darahnya ke dalam api. Di dalam pagoda Kaisar Agung, Yang Qi menertawakan lengan bajunya. Hantu iblis ini benar-benar bodoh. Ini seperti pepatah lama tentang mencoba mencuri ayam hanya untuk kehilangan beras yang Anda gunakan untuk memancingnya. Tidak peduli seberapa kuat Heaven Devil Rage Flame, itu bukan ancaman baginya. Faktanya, cara itu menghancurkan ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi cairan sebenarnya membantunya memperoleh kekuatan spasial untuk meningkatkan fisik penguasa yang berdaulat. Yang Qi merasa seperti dia adalah surga dan buminya sendiri, dan saat ini, setiap bagian dari dirinya dipenuhi dengan kekuatan. Bahkan 5 jeroan dan 6 perutnya seperti dimensi spasial yang unik. Sebelumnya, lautan energinya pada dasarnya ilusi, tetapi dengan kekuatan spasial baru yang merembes ke dalam dirinya, itu berubah menjadi sesuatu yang benar dan nyata. Itu sama dengan meridiannya, yang seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Melemparkan inderanya ke dalam, Yang Qi dapat melihat bahwa berbagai penghalang dimensi mulai muncul di meridiannya, menciptakan sesuatu yang hampir seperti cincin ibu jari yang dipegangnya. Jenis kekuatan yang sama sekarang muncul di dalam dirinya, dan akan memungkinkan dia untuk menciptakan cadangan energi sejati yang sangat besar. Secara teoritis, jika seseorang memotong Yang Qi menjadi beberapa bagian, mereka benar-benar dapat menggunakan tulangnya sebagai dimensi penahan. Manfaat yang diterima Yang Qi dari Heaven Devil Rage Flame sangat luar biasa untuk sedikitnya. Dia sekarang berada di tingkat yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan pembudidaya, di mana tubuh kedagingannya dapat dihitung sebagai langit dan buminya sendiri. Beberapa entitas yang mengembangkan kemampuan seperti itu dapat menghirup gunung atau lautan dengan satu tarikan napas. Faktanya, ada beberapa makhluk yang bisa menyerap benua, atau bahkan seluruh planet. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh roh dewa. Prajurit energi legendaris yang mencapai transformasi ruang void akan dapat memperbaiki meridian dan lautan energi mereka dengan kekuatan spasial, untuk memulai prosesnya. Ketika prosesnya selesai, lautan energi akan jauh lebih stabil, dan juga mampu menyimpan lebih banyak energi sejati daripada sebelumnya. Secara umum, bahkan legendaris Space Void akan membutuhkan waktu lebih dari 300 tahun untuk mencapai titik itu. Bagaimanapun, itu membutuhkan banyak penyempurnaan dari lautan energi, meridian, daging, darah, dan tulang. Beberapa legendaris menghabiskan 1000 tahun untuk prosesnya. Satu kesalahan kecil, dan kekuatan spasial dapat membuat energi sejati seseorang menjadi kaku dan mengubahnya menjadi zombie, atau bahkan patung kristal. 1. Berkat bantuan iblis-iblis tanpa pamrih ini,
Yang Qi sekarang menerima manfaat yang biasanya membutuhkan pencerahan transformasi ruang void. Dalam sekejap mata, cadangan energinya yang sebenarnya meroket. Jika Anda menyamakan tubuh Yang Qi dengan kolam kecil dengan sedikit energi sejati, maka setelah lautan energinya menjadi dimensinya sendiri, itu seperti sebuah danau besar. Tentu saja, kemampuannya untuk menahan kekuatan besar jauh melampaui individu biasa. Orang lain yang dibanjiri dengan jumlah energi sejati yang sama pasti sudah direduksi menjadi bubur berdarah. Berkat fisik Tuan yang berdaulat, setiap bagian dari dirinya adalah dimensi spasial. Setelah tipe tubuh itu selesai, dia bisa menyerap seluruh neraka, dan mengandung miliaran demi miliaran alam eksistensi. Pada saat itu, dia akan menjadi abadi dan abadi. Kekuatan God Mammoth penghancur neraka, bangun lebih jauh. Sebuah batu roh berdaulat muncul di tangannya, yang meledak, mengirimkan kekuatan roh mengalir melalui dirinya. Dikombinasikan dengan Heaven Devil Rage Flame dan daging dan darah Asura, itu sepenuhnya memprovokasi energi sejati penguasa yang berdaulat dan kekuatan universal di dalam dirinya. Dalam sekejap mata, kekuatan besar mengalir ke partikel di dalam dirinya. Pop, 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 pop. 5.000 partikel lainnya terbangun, mengirimkan lebih banyak energi sejati yang mengalir ke lautan energi dan meridiannya. Terlepas dari berapa banyak energi sejati yang ditambahkan, dia tidak terisi. Sekarang dia telah mendorong fisik Tuan yang berdaulat ke titik ini, tingkat cadangan maksimum energi sejatinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan 5.000 Megamammoth kuno telah menjadi batasnya pada saat itu, dia tidak bisa menambahkan bahkan setetes kekuatan pun di luar level itu. Tapi sekarang, penilaian cepat mengungkapkan bahwa level maksimumnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Saat ini, dia hanya memiliki energi sejati 10.000 Megamammoth, tetapi batas atas sebenarnya adalah 50.000. Sialan, saya berharap saya memahami transformasi ruang void. Meskipun dia sangat diuntungkan, masih ada aspek yang tidak ideal. Jika saya melakukannya, saya dapat menggunakan seluruh energi sejati saya untuk menggabungkan roh, jiwa, daging, dan darah saya. Dengan itu, aku bisa menembus transformasi ruang void. Setidaknya saya telah meningkatkan tingkat energi saya yang sebenarnya. Dari sini, akan memakan waktu beberapa bulan atau tahun untuk akhirnya mencapai titik di mana saya bisa menerobos. Meskipun dia sedikit kecewa, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia terus tumbuh lebih kuat dari saat ini, dan selama iblis-iblis ini terus berusaha untuk memurnikannya, prosesnya akan terus berlanjut. Dan dia sekarang memiliki begitu banyak kekuatan Megamammoth dalam dirinya sehingga dia pasti cukup kuat untuk melawan para ahli dalam transformasi legendaris ke-6. Sekarang, untuk mencapai terobosan berikutnya, dia perlu mengisi energi sejati 50.000 Megamammoth. Tentu saja, itu bukan tugas yang mudah. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk membangun energi sejati. Bagaimanapun, hukum magis langit dan bumi akan menolak upaya semacam itu. Kultivasi pada dasarnya adalah penentangan surga, dan energi vital surga dan bumi akan menentang individu yang menapaki jalan itu. Sementara Yang Qi bersenang-senang dalam kultivasinya, iblis-iblis di luar menjadi sangat cemas. Apa yang sedang terjadi? Dia telah membakar sekitar 10% darah intisarinya untuk menyalakan api kemarahan iblis surga. Namun, tampaknya tidak memiliki efek apapun. Aura Yang Qi tampak stabil di dalam pagoda Kaisar Agung seperti batu di tengah api. Jangan bilang bocah ini telah berubah menjadi batu, iblis-iblis menggelengkan kepalanya. Nona muda juga menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya mengapa Yang Qi tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi bahaya besar seperti itu. Apa yang dilakukan Yang Qi ini jangan bilang dia tertidur, dia sudah berada di bagian ruang waktu ini cukup lama. Terjebak seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Nona muda ada di sini untuk melihat bagaimana Yang Qi memperbaiki tanda segel, dan juga dengan harapan mendapatkan informasi tentang pendukung Grid Sage-nya. Namun, meskipun berselisih dengan musuh berulang kali, tidak ada Sage Agung yang muncul sama sekali. Pada titik ini, dia mulai curiga bahwa tidak ada pendukung seperti itu sama sekali. Dalam aspek lain dari ruang waktu, jauh di dalam dunia minor kosmos, di mana matahari bersinar terang di atas kepala, ada sebuah cermin yang mengumpulkan sinar matahari yang jatuh dan mengirimkannya keluar ke dalam kehampaan. Berdiri di depan cermin adalah nona muda dalam wujud aslinya. Di sebelahnya adalah sosok suci, yang tidak lain adalah Rektor Institut Demi Immortal, ayahnya. Tatapannya begitu kuat sehingga bisa menembus ke dalam kehampaan dengan sendirinya untuk menyaksikan Yang Qi berurusan dengan iblis-iblis transformasi Dewa Hantu. Ayahku tersayang, Guanger,
Apa pendapatmu tentang Yang Qi setelah berurusan dengannya selama beberapa hari terakhir ini? 1. Saat dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, sama sekali tidak mungkin untuk membaca ekspresi di wajahnya. Nona muda berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya pikir ada dua kata yang tepat untuk menggambarkan dia, ayah. Potensi tak terbatas. Aku yakin dia bahkan melampaui putra mahkota. Sial baginya, dia sangat kekurangan waktu, dan tidak mungkin putra mahkota akan memberinya tambahan. Jika Yang Qi memiliki waktu 100 tahun untuk bekerja, atau lebih baik lagi 300 tahun, dia pasti akan berakhir sebagai Sage Agung, dan seseorang yang dapat menyaingi putra mahkota. Itu akan membawa kemuliaan besar bagi Demi Immortal Institute, kau tahu. Jangan terlalu rendah hati, Guanger, kata kanselir. Kemungkinan besar kamu bisa mencapai level Great Sage sebelum putra mahkota melakukannya. Tipe tubuh Anda tidak lain adalah tubuh cahaya bintang Naschen Divinity, yang berasal dari salah satu manusia purba yang paling dihormati, Star Fox. Ini jelas sebanding dengan tubuh Sprite 7 bukaan, yang keduanya diciptakan oleh Legiun Dewa Kuno. Anda pada dasarnya adalah anggota dari salah satu ras paling suci dalam sejarah. 2. Ayah, siapa sebenarnya putra mahkota itu? Tanya nona muda dengan penuh tanda tanya. Atau harus saya katakan, apa saya selalu merasa dia adalah bentuk kehidupan yang unik, sesuatu yang sangat kuat. Bagi saya, dia tampak menakutkan, sampai ke substrukturnya. Putra mahkota bukan manusia, kata kanselir, mengeluarkan informasi yang mengejutkan dengan cara yang benar-benar santai. Dia seseorang dari alam eksistensi yang jauh lebih tinggi. Itu sebabnya dia maju melalui kultivasinya begitu cepat. Tidak ada manusia biasa yang bisa menandingi kecepatan seperti itu. Beberapa orang mengatakan dia adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana, dan untuk semua maksud dan tujuan, itu benar. Ada sesuatu yang mulia tentang auranya, sesuatu yang melampaui berbagai ras manusia. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa dia lebih unggul dari semua orang. Baginya, Institut Demi Immortal hanyalah titik awal, dan faktanya, rasa hormat yang dia tunjukkan padaku hanyalah untuk pertunjukan. Begitu dia mencapai level Great Sage, sangat mungkin dia akan merusak semua tradisi institut. Nona muda benar-benar tidak mengerti. Lalu mengapa kamu membantunya, ayah? Mengapa kamu melindunginya selama ini? Karena janji. Janji yang aku buat untuk ibunya. Kanselir menutup matanya untuk waktu yang lama. Apa yang mereka katakan itu benar, dia memimpikannya bintang jatuh, dan kemudian melahirkannya. Dengan kata lain, putra mahkota tidak memiliki hubungan darah dengannya. Namun, dia dan aku pergi jauh. Karena itu, aku membantunya, dan bahkan memberinya Institut Demi Immortal. Selain itu, dia adalah tipe pemimpin kejam yang dapat mengendalikan seluruh institut. Tapi bagaimana dengan Yang Qi? Bukankah semua ini sedikit tidak adil untuknya? Nasibnya akan tergantung pada nasib baiknya sendiri. Kanselir melihat pagoda Kaisar Agung yang jauh. Karena cahaya keemasan bersinar yang mengelilinginya, tidak mungkin baginya untuk melihat dengan tepat apa yang dilakukan Yang Qi di dalam. Ada beberapa kekuatan misterius dalam dirinya yang tidak dapat saya nilai, dan saya sangat ingin melihat apa itu. Itulah tujuan keseluruhan dari latihan kecil ini. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba mengalahkan roh mulia pagoda Kaisar Agung yang ditinggalkan Kaisar Agung Rich Subur bertahun-tahun yang lalu. Semuanya sia-sia. Kemudian, Yang Qi datang dan mengalahkan saya dan roh mulia dalam satu gerakan. Itu bukan kekuatan manusia fana. Dan itu bukan kekuatan orang bijak hebat. Tunggu, jangan bilang dia lebih kuat dari Sage hebat. Butir-butir keringat dingin muncul di wajah nona muda. Ayah, apakah kekuatannya itu benar-benar setara dengan level Demi Immortal yang ada dalam dongeng? Ya, level Demi Immortal, level setelah Great Sage. Itulah nama lembaga kami. Dari generasi ke generasi, rektor institut kami telah mencari kemuliaan tingkat Demi Immortal. Namun, selama bertahun-tahun, satu-satunya yang benar-benar berhasil adalah pendiri aslinya. Kanselir menggelengkan kepalanya. Hanya di tingkat Demi Immortal seseorang dapat mengejar sisa-sisa Dao, dan mulai membentuk kekuatan hidup abadi. Ini sebenarnya titik awal. Anda tahu, di zaman kuno, orang bijak agung masih dianggap manusia. Mereka adalah orang suci, puncak tertinggi umat manusia, namun, mereka masih memiliki kekuatan hidup manusia. Hanya dengan melampaui level itu, dan menjadi Demi Immortal, seseorang bisa dianggap abadi. Kembali di masa lalu, legendaris hanyalah pejuang energi, orang-orang yang baru mulai memahami seni energi dan hukum magis. Adapun Leviathans, mereka adalah semut, bahkan tidak layak disebut. Aku tahu semua itu, ayah.
Level demi immortal adalah langkah pertama di jalan menuju kenaikan abadi, tetapi bukankah itu berarti ada level di luarnya? Apakah mereka Legiun Dewa Kuno dapat membuat pesawat universal dengan santai, dan mereka dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang? Tingkat apa itu? Bahkan catatan paling kuno di institut kami, yang menggambarkan sihir sage demi immortal, tidak memiliki informasi apapun di luar level demi immortal. Saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal seperti itu, kata rektor. Saya telah bepergian ke banyak tempat, dan melihat banyak peninggalan masa lalu. Dari semua itu, saya telah mengumpulkan beberapa petunjuk tentang apa yang ada di luar level demi immortal. Setelah 9 tahap di tingkat demi immortal datang penghancuran tanpa batas. Ini dikenal sebagai tingkat penghancuran. Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya tidak yakin. Level demi immortal dan level penghancur, gumam nona muda, matanya berkedip-kedip karena haus akan apa yang akan terjadi di masa depan. Ayah, jika Yangki benar-benar memiliki pendukung demi immortal, tidak ada seorang pun di benua kaya subur yang bisa menandingi dia. Mungkin akan membutuhkan seseorang dari pesawat yang lebih tinggi seperti benua Quick Dawn untuk menanganinya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Saya juga penasaran untuk melihat apakah itu demi immortal atau bukan. Jika ya, maka saya akan mengalihkan prioritas kembali ke Yangki. Aku bahkan akan memberinya 100 tahun untuk mencoba menghancurkan putra mahkota. Kanselir hampir terdengar seperti dia menantikan kemungkinan itu. Ayah, putra mahkota akan menjadi sage hebat lebih cepat daripada nanti. Jika Anda beralih loyalitas, apakah Anda benar-benar dapat menghadapinya meskipun, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Jika Yangki memiliki pendukung demi immortal, putra mahkota akan kesulitan membela diri. Bagaimanapun, di zaman kuno, demi immortals pada dasarnya adalah setengah abadi yang sudah mulai terhubung dengan hukum magis yang berkaitan dengan Dao Surga. Setidaknya, itulah yang dikatakan oleh cerita-cerita kuno. Kanselir tertawa. Guanger, mengapa saya merasa bahwa Anda menyetujui Yangki dan tidak menyetujui putra mahkota? Saya menyadari sejak lama bahwa siapapun pendukung demi immortal ini, dia pasti telah dikendalikan oleh hukum magis tertentu, menjauhkannya dari alam eksistensi yang jauh. Jelas, dia hanya bisa memberikan bantuan berupa proyeksi psikis. Jika seseorang di tingkat demi immortal datang ke benua kaya subur secara langsung, itu akan menghancurkan tanah dan menghancurkan fragmen hati Yore Wild yang ada di kedalaman benua. Tanah kami tidak bisa menangani tingkat kekuatan itu. Dengan kata lain, perlindungan yang dinikmati Yangki terbatas, dan masih mungkin putra mahkota akan menjadi sage hebat dan membunuhnya. Oh, lihat, kata nona muda. Ini dia iblis-iblis lain yang mencoba memperbaiki Yangki. Dia pasti tidak akan bisa membela diri kali ini. Sepertinya kita akhirnya akan melihat kekuatan pendukungnya ini. Keduanya menatap dengan penuh perhatian. Tawa terkekeh bisa terdengar dari kedalaman neraka musim semi ketika iblis-iblis lain muncul. Yang satu ini adalah wanita yang jahat dan kurus. Bahkan gerakannya yang paling santai menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur. Dia dikelilingi oleh bayangan samar bintang, semuanya berdenyut dengan aura jahat yang menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada transformasi Dewa Hantu. Dia berada di transformasi legendaris ke-8, menjadikannya legendaris bintang astral. Apakah Anda berencana untuk melawan saya untuk harta ini? Urukba Lazat iblis-iblis pertama berkata, gemetar seolah-olah karena takut atau marah. Saya di sini untuk membantu. Iblis-iblis perempuan tua itu berkata dengan suara yang tajam dan biadab. Kamu sudah mencoba memperbaiki pagoda itu untuk sementara waktu sekarang, dan masih belum berhasil. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu? Dan kemudian Anda dapat membantu saya nanti ketika saya mencoba menerobos ke tingkat sage besar. Baik, tolong bantu. Tentu saja, hanya sedikit yang bisa dilakukan oleh iblis-iblis pertama. Seorang legendaris bintang astral bisa membunuhnya dengan hampir tidak ada usaha sama sekali, membuatnya tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Saya menolak untuk percaya bahwa jika saya membantu meningkatkan Heaven Devil Rage Flame Anda, bocah kecil itu akan dapat menerimanya. Api keji berbintang. Dengan mata berkilat-kilat dengan cahaya yang menyeramkan, dia melambaikan tangannya, memanggil bintang jahat yang sangat besar yang terbentuk dari energi yang sangat buruk, dan dilingkari dengan api jahat yang abadi. Ini juga merupakan ekspresi dari Heaven Devil Rage Flame, kecuali, jauh lebih kuat daripada yang mampu dilakukan oleh iblis-iblis lainnya. Itu adalah Sterivile, dan mampu mengguncang benda-benda langit pada kenyataannya, itu menyebabkan pagoda Kaisar Agung mulai bergetar. Yangki segera terguncang dari lamunan sebelumnya. Terlihat sangat serius, dia berpikir, hebat, iblis-iblis lainnya.
Dan yang satu ini adalah legendaris bintang astral. Jika fisik Tuan yang berdaulat saya tidak hanya memperoleh kemampuan dimensional itu, getaran belaka akan menghancurkan saya. Menuangkan energi sejati ke dalam pagoda, dia mengaktifkan berbagai sihir penangkal yang menyebabkan cahaya perunggu memancar keluar dari pagoda dan memblokir Rage Flame surga iblis. Jadi, bocah ini benar-benar bisa melawan kekuatanku. Apakah dia benar-benar hanya dalam transformasi legendaris kedua? Terkejut, iblis-iblis perempuan menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangannya. Mereka benar-benar tidak menahan apapun untuk membuatku lebih kuat. Yang Qi mengeluarkan batu roh tingkat kedaulatan lainnya, dan menggunakan kekuatannya untuk membangunkan 5.000 Mega Mammoth lagi. Karena dermawan tanpa pamrih lainnya telah tiba, dia tidak akan menahan diri karena sopan santun. Ini luar biasa. Sterry Villevire sebenarnya meningkatkan dimensi di lautan energi dan meridian saya. Saya ingin tahu apakah ini akan mendorong saya ke transformasi ruang void lebih cepat dari yang diharapkan. Tapi bagaimana cara mendapatkan kekuatan 50.000 Mega Mammoth kuno? Bagaimanapun, saya harus membuat kemajuan sebanyak mungkin saat ini. Yang Qi menggunakan Heaven Devil Rage Flame, Sterry Villevire, fragmen dimensi, cairan dimensi, dan bahkan energi kekacauan primal dimensi yang mengalir di dalam dirinya, menyebabkan meridian dan lautan energinya meningkat setiap saat. Bahkan, ada jimat dimensi yang muncul di dalam dirinya. Setelah disempurnakan oleh Sovereign Lord True Energy dan kekuatan universal, jimat dimensi semurni kilat. Mereka semua tampak berbeda. Ada yang berbentuk heksagonal, ada yang berbentuk segi delapan, ada yang tepinya bergerigi-gergaji, ada yang seperti lukisan indah atau puisi gulir. Setiap hal yang mungkin ada di langit dan bumi diwakili oleh mereka. Ini adalah jimat dimensi Sovereign Lord. Setiap kali kultivator mencapai transformasi ruang void, mereka akan menggunakan kekuatan spasial untuk membuat jimat seperti itu. Mereka hampir seperti tetesan darah yang akan menyatu dengan tubuh dan membuatnya kokoh dan tahan lama. Blazar Money Reverse adalah legendaris Space Void, tetapi jimat yang dia buat relatif lemah, dan semuanya tercemar energi beracun. Akibatnya, dimensi di lautan energinya menjadi agak kecil, dan hanya bisa mengandung sedikit energi sejati. Tentu saja, itu hanya tepat untuk mengatakan sedikit energi sejati ketika membandingkannya dengan Yang Qi. Dibandingkan dengan orang biasa, dia memiliki banyak barang. Pada saat ini, jika Yang Qi harus melawan Blazar Money Reverse, dia akan menganggap pria itu sangat lemah. Bahkan, dia akan menjadi seperti boneka anak-anak yang bisa dengan mudah dihancurkan di bawah kaki. Yang Qi memiliki fisik yang telah diberkati oleh Legiun Dewa, membuatnya mampu menghancurkan hampir semua orang. Dia benar-benar tak terkalahkan bagi siapapun di levelnya saat ini, dan bahkan bisa bertarung dan membunuh orang yang 3 hingga 4 level lebih tinggi darinya. Berkat Sterry Villevire dan Heaven Devil Rage Flame, daging dan darah Asura mendesis dan meletus, melepaskan sejumlah besar energi yang, dikombinasikan dengan batu roh tingkat kedaulatan dan kekuatan universal Tuan yang berdaulat, menyebabkan lebih banyak partikel bangun. Serangkaian ledakan cepat terjadi, yang masing-masing melibatkan, bukan satu partikel yang terbangun, tetapi 1000. Dalam waktu singkat, 5.000 partikel terbangun, mendorong energi sejati Yang Qi ke tingkat 15.000 Mega Mammoth kuno. Ini benar-benar maju dengan pesat. Yang Qi telah berubah menjadi substrukturnya sendiri, dan sekarang setidaknya 100 kali lebih kuat daripada sebelum memasuki musim hujan neraka. Saat itu, dia berada di transformasi legendaris pertama. Sekarang, dia berada di yang kedua, transformasi roh jiwa, dengan tubuh fisik yang berada pada tingkat transformasi ketiga atau bahkan mungkin lebih tinggi. Bocah itu masih belum mati. Iblis-iblis perempuan menggeram. Dia mengirimkan lebih banyak api selama 2 jam penuh, tetapi tampaknya tidak mempengaruhi pagoda Kaisar Agung sama sekali. Pada titik ini, dia benar-benar mulai berpikir bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dengan itu, dia mengeluarkan tangisan yang menusuk, yang tidak lain adalah gelombang suara pembakaran surga iblis. Namun, gelombang suara tampaknya tidak mempengaruhi Yang Qi sama sekali. Dia hanya melambaikan jari-jarinya seolah-olah dia sedang memetik pipa, melarutkan gelombang suara dan mengirimkannya ke dalam daging dan darah Asura. Daging dan darah semakin meleleh, menjadi kekuatan universal yang melesat ke partikel di dalam Yang Qi, dengan cepat membangunkan 5.000 Mega Mammoth lainnya. Dan itu hanya berfungsi untuk lebih menstabilkan pagoda Kaisar Agung. Sekarang, energi sejati Yang Qi telah sepenuhnya memenuhi setiap sudut dan celah pagoda, dan semua formasi mantra yang cocok untuk levelnya, termasuk yang sebelumnya tidak dapat diakses olehnya. Salah satu formasi tersebut adalah formasi besar gelombang langit, yang dapat menciptakan resonansi dengan banyak jenis aura, dan mengirimkannya keluar dari pagoda seperti gelombang.
Yang Qi tidak mengaktifkan salah satu formasi mematikan pagoda itu. Lagi pula, dengan dua iblis-iblis tanpa pamrih, mengumpulkan kekuatan mereka untuk membantunya, itu hanya berfungsi untuk memberinya lebih banyak kekuatan Megamamot. Dan dengan jumlah batu roh kelas kerajaan, kekaisaran, dan kedaulatan yang dia miliki, dia memiliki semua energi yang dia butuhkan. Sialan, mengapa orang menyebalkan ini tidak mati saja pengorbanan darah? Iblis-iblis perempuan telah membuang banyak energi vital, dan telah kehilangan banyak muka. Tidak ragu-ragu sejenak, dia merobek jari kelingkingnya dan melemparkannya ke arah api yang mengelilingi pagoda. Berkat pengorbanannya, Heaven Devil Rage Flame tumbuh 10 kali lebih kuat, dan Heaven Iblis di dalamnya menari dengan lebih gila lagi. Seketika, serangan terhadap pagoda Kaisar Agung tumbuh jauh lebih intens dari sebelumnya. Namun, itu hanya berfungsi untuk melelehkan daging dan darah Asura lebih cepat, serta batu roh tingkat kedaulatan. Akibatnya, kekuatan universal kristal mengalir ke dalam dirinya lebih cepat dari sebelumnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, sejumlah besar kekuatan terbangun di dalam Yang Qi, yaitu 10.000 Megamamot. Di atas kepala Yang Qi adalah gambar yang menggambarkan mamut dahulu kala, seluruh kawanan mereka, menginjak dataran luas, menginjak-injak iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka. 30.000. Kekuatan 30.000 Megamamot terbangun di dalam Yang Qi, kekuatan yang bisa mengguncang bintang dan merobek matahari dan bulan. Di dalam pagoda Kaisar Agung, batu roh kelas kerajaan, kekaisaran, dan kedaulatan menyala terang untuk mengimbanginya. Ketika batu roh terakhir terbakar habis, dan semua kekuatan roh ada di dalam dirinya, Yang Qi bangkit. Kekuatan 30.000 Megamamot sudah cukup sehingga dia sekarang setara dengan legendaris Dewa Hantu. Ah, sayang sekali, pikirnya. Saya hanya tidak memiliki cukup batu roh. Dan di sini saya berpikir bahwa merobek sebanyak itu dari Tuan Muda Kain Kafan Surga akan cukup untuk membawa saya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Saya kira perhitungan saya jauh. Aku bahkan tidak berada dalam transformasi ruang void. Kedepan, kultivasi saya akan sangat sulit kecuali saya bisa mendapatkan lebih banyak batu roh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia membutuhkan kekuatan 50.000 Megamamot, tetapi sayangnya, hanya memiliki batu roh yang cukup untuk mencapai 30.000. Dia membutuhkan kekuatan roh mentah di batu-batu itu, dan bahkan mengalahkan lebih banyak iblis-iblis tidak akan membantu. Dalam sekejap mata, kultivasinya menjadi 10 kali lebih sulit. Kurasa aku perlu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Baiklah, formasi besar gelombang langit, aktifkan. Sekarang setelah dia selesai menyalakan, dia menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk akhirnya menyerang balik dua iblis-iblis yang mencoba memurnikannya. Gelombang langit yang sangat kuat meluncur dari pagoda Kaisar Agung, langsung menyebarkan kemarahan iblis surgawi. Kemudian, itu mengenai energi sejati pertahanan kedua iblis-iblis, dan kisi-kisi, suara ledakan terdengar. Retakan menyebar di permukaan tubuh mereka, dan energi iblis mereka mulai bocor, bersama dengan sejumlah besar darah. Iblis-iblis laki-laki meraung, matanya bersinar panik saat dia mencoba mundur. Sayangnya, saat itulah sesuatu kabur dari pagoda Kaisar Agung. Bahkan saat ombak terus bergulir, pagoda menghilang, dan Yang Qi muncul di belakang iblis-iblis laki-laki, tombak Dewa Infernal di tangan. Sebelum benda itu bisa bereaksi, dia menikamnya, menembus langsung ke wilayah pribadi iblis-iblis. Yang Qi telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar sehingga domain pribadi tidak lagi kebal terhadapnya. Lebih jauh lagi, iblis-iblis telah membuang begitu banyak darah selama beberapa hari terakhir dalam upayanya untuk memicu Heaven Devil Rage Flame-nya sehingga sekarang terlalu lemah untuk melawan secara efektif. Pagoda Kaisar Agung sekarang berada di dalam Yang Qi, tetapi dia dapat dengan mudah menggunakan kekuatannya untuk membela diri atau menembus benda-benda pertahanan. Dan dengan formasi mantra yang dikombinasikan dengan tombak Dewa Neraka, tidak ada energi celaka yang bisa menghalangi jalan Yang Qi. Ini adalah pembunuhan termudah yang dilakukan Yang Qi sejak menguasai Dao serangan cepat. BOOM. Iblis-iblis meledak, dan portal neraka muncul, meraih inti iblisnya, serta daging dan darahnya. Sama seperti itu, iblis-iblis yang lebih besar dalam transformasi Dewa Hantu binasa. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Ayah, kata Nona Muda, apakah Anda melihat seberapa kuat serangan Yang Qi barusan? Dia pasti puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi sejatinya, tubuh kedagingannya, dan bahkan efek dari pagoda Kaisar Agung semuanya telah mengalami kemajuan besar. Dia seperti dilahirkan kembali. Apakah dia sudah mencapai transformasi ruang void? Tentu saja, sebagai seorang sage hebat, Rektor bisa melihat lebih dalam tentang apa yang terjadi.
Dan dia sangat terguncang. Dia belum, kata kanselir, matanya berkilauan. Tapi dia memiliki dimensi spasial di dalam dirinya. Kekuatan seperti itu, saya belum pernah melihat sesuatu yang murni dan kuat seperti ini. Ini adalah kekuatan universal. Dia hanya dalam transformasi legendaris kedua, tetapi sudah sekuat yang ketujuh. Metamorfosis seperti apa yang dia alami bahkan putra mahkota tidak seperti ini saat dia berada di level yang sama. Kanselir dan nona muda telah berasumsi bahwa Yang Qi akan mati, tanpa bayang-bayang keraguan. Atau setidaknya, bahwa pendukungnya akan datang membantunya. Seharusnya tidak mungkin bagi seseorang dalam transformasi kedua untuk bertahan melawan serangan gabungan dari legendaris Dewa Hantu dan legendaris Bintang Astral. Bahkan Pagoda Kaisar Agung seharusnya tidak memberikan timbangan. Karena itu, hasil akhir dari konflik itu membuat mereka terbelalak. Yang Qi tidak hanya tidak mati, dia benar-benar melawan, membunuh legendaris Dewa Hantu dengan serangan tombak, dan menggunakan Pagoda Kaisar Agung seperti yang dilakukan orang suci dari zaman kuno. Bahkan, Rektor sebenarnya curiga bahwa jika Yang Qi sedikit lebih kuat, dia akan dapat mengaktifkan formasi bijak yang ada di pagoda. Formasi seperti itu telah dibuat oleh Kaisar Agung Rich Subur, dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang di tingkat sage besar. Meskipun Yang Qi belum mengaktifkan formasi seperti itu, apa yang dia lakukan memang menyebabkan kekuatan seorang sage besar menyebar dan menghancurkan domain pribadi legendaris Dewa Hantu. Setelah sekian lama, tidak ada pendukung misterius yang muncul, dan Yang Qi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk keluar dari konflik. Kanselir menggelengkan kepalanya. Yang Qi ini memiliki potensi yang luar biasa. Mengirimnya ke monsun neraka untuk memperbaiki kerusakan di surga ternyata menjadi pelatihan yang sempurna baginya. Hanya dalam beberapa hari, ia mencapai kultivasi pahit senilai 100 tahun. Ngomong-ngomong, dari mana dia mendapatkan semua batu roh yang pasti dia butuhkan? Itu pertanyaan yang bagus, Ayah. Aku tidak yakin. Mempertimbangkan semua ini, apakah menurut Anda dia benar-benar dapat menyelesaikan misinya sendiri? Haruskah saya memberitahunya bagaimana cara yang benar-benar berhasil? Ya, memperbaiki kerusakan di surga sebenarnya adalah tugas yang sederhana. Temukan mutiara planar, dan tuangkan kekuatan Dao abadi murni ke dalamnya. Itu saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki tanda segel. Lagi pula, metode iblis-iblis untuk merusak segel juga sama sederhananya. Mereka hanya menuangkan kekuatan jahat ke dalam planar pearl untuk perlahan menggerogotinya. Saya akan melakukannya sendiri jika bukan karena fakta bahwa Great Sage tidak bisa mendekati mutiara dari jarak jauh. Tidak ada salahnya untuk memberitahu Yang Qi. Selain itu, seni energinya tampaknya dirancang untuk menaklukkan kejahatan. Tidak mungkin ada kekuatan yang lebih murni sesuai dengan Dao abadi. Jika dia cukup dekat dengan planar pearl, itu akan menjadi hal yang sederhana baginya untuk memperbaikinya. Jika dia mencoba mendekati mutiara planar, kata nona muda, pendukungnya pasti akan muncul. Jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki mutiara akan menguras bahkan seorang sage agung. Itu aspek yang paling sulit dari semuanya. Dan itu belum lagi bahwa benda itu dikelilingi oleh iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, beberapa dari mereka dalam transformasi legendaris ke-9. Saya tidak akan terkejut jika ada entitas Great Sage. Kembali ketika putra mahkota mencoba mendekati mutiara, dia tidak punya pilihan selain mundur. Saya akan mengatakan bahwa bahkan jika Yang Qi ternyata lebih kuat dari yang dia biarkan, dia masih tidak akan berhasil. Setelah dia kehabisan energi sejati, dia akan dikelilingi oleh iblis-iblis dan dibunuh. Bahkan saya akan mengalami nasib yang sama, apalagi Yang Qi, kata kanselir dengan lambaian tangannya. Waktunya telah tiba untuk ujian terakhirnya. Pergi beritahu dia detail pekerjaan perbaikan. Ya, ayah sayang. Sementara itu, Yang Qi baru saja selesai membunuh iblis-iblis Dewa Hantu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia berbalik menghadap iblis-iblis bintang astral perempuan, ketika aliran kekuatan roh memasuki pikirannya dengan sebuah pesan, hasil dari seni energi yang kuat dari nona muda. Yang Qi, apakah kamu memperhatikan bahwa, jauh di dalam area tertutup, ada bola besar yang dikelilingi oleh gerombolan iblis-iblis? Bola itu disebut mutiara planar, dan tidak boleh dihancurkan. Banyak orang bijak besar bergabung untuk membuatnya, dan mereka bahkan dibantu oleh seseorang dari tingkat kultivasi di luar mereka, tingkat demi immortal. Dapatkan cukup dekat dengan mutiara untuk mengirim kekuatan murni Dao abadi ke dalamnya, dan Anda dapat memperbaiki semua kerusakan. Tentu saja, untuk mendekati mutiara, Anda harus melawan apapun yang menghalangi jalan Anda. Dan setelah Anda sampai di sana, Anda berisiko kehabisan energi, dan kemudian binasa. Jadi pertimbangkan masalah ini dengan hati-hati.
Apakah Anda pikir Anda dapat menyelesaikan misi? Mutiara planar, iya, Yang Qi berbalik untuk melihat ke kedalaman monsun neraka yang bertinta. Untungnya, mata Mahadewa bisa menembus segala macam awan jahat, dan karena itu, dia dengan cepat mengidentifikasi lokasi yang dimaksud nona muda. Di sana, dia melihat mutiara yang sangat besar dan bersinar, radius puluhan kilometer, dimasukkan ke dalam ruang abu-abu pesawat, tampaknya abadi di alam. Noda hitam menutupi permukaan mutiara, bukti kekuatan korosif dari iblis-iblis. Faktanya, itu hanya sekitar setengah seterang yang seharusnya. Jika mutiara itu pernah dihancurkan, tanda segel dan ruang abu-abu akan hancur, dan gerombolan iblis-iblis dari neraka akan menyerang benua kaya subur dan menghancurkannya. Apakah orang-orang ini serius? Ini terlalu berbahaya. Aku sudah diserang oleh iblis-iblis transformasi ke-7 dan ke-8. Bagaimana saya harus terus berjalan jika keadaan menjadi lebih buruk? Apakah mereka mengharapkan saya untuk pergi dan melawan monster Never Dying? Saya jelas tidak cocok untuk hal-hal seperti itu sekarang. Bahkan para ahli dalam transformasi ke-8 sulit untuk saya tangani. Dan satu-satunya alasan aku bisa menangani iblis-iblis transformasi ke-7 barusan adalah karena dia telah menghabiskan banyak darah intisari dan energi sejatinya sebelum aku menyerangnya. Pada titik ini, Yang Qi tidak memiliki harapan apapun bahwa dia dapat menyelesaikan misi. Merasakan keraguannya, Rektor memandang nona muda dan berkata, beritahu Yang Qi bahwa jika dia tidak ingin melanjutkan misi, dia tidak harus melakukannya. Dia telah membuktikan seberapa besar potensi yang dia miliki, dan aku tidak ingin melihat orang sekuat dia binasa. Jika dia kembali sekarang, aku hanya akan memenjarakannya selama 300 tahun untuk membayar pembunuhan Grand Elder Fit Virtue. Selama waktu itu, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk pelatihan dan kemajuan kultivasi. Ya, ayah. Sekali lagi, nona muda melemparkan pikirannya ke dalam pikiran Yang Qi. Yang Qi, kamu telah membuktikan dirimu sendiri. Jika Anda terus berjalan, Anda akan terbunuh tanpa keraguan. Kanselir telah setuju untuk mengizinkanmu kembali, dan dipenjara selama 300 tahun. Selama waktu itu, dia akan memastikan putra mahkota tidak membunuhmu. 300 tahun Yang Qi mendengus dingin. Apa gunanya itu? Dan jika saya dipenjara, bagaimana dengan ayah saya, klan saya, dan saudara-saudara saya yang bersumpah? Kalian ingin melihat kekuatan pendukungku? Kan bagus, akan saya tunjukkan. Desir, mengangkat tombaknya, dia menembak ke arah iblis-iblis bintang astral. Bagaimana kamu bisa membunuh legendaris dewa hantu? Itulah yang dipikirkan iblis-iblis perempuan. Pemandangan Yang Qi menebas rekan senegaranya hampir menyebabkan matanya keluar dari kepalanya. Saat Yang Qi menyerangnya dengan tombaknya, dia berteriak dan mundur. Pada saat yang sama, awan bergolak, dan kekuatan bintang-bintang turun dari atas. Bidang kekuatan yang beriak menyebar saat bintang jahat yang sangat besar muncul di atasnya, hampir seperti mata iblis. Bam! Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan untuk menemui tombak dewa infernal Yang Qi. Tebasan tombaknya seperti sapuan ekor naga dewa. Kekuatan besar dilepaskan saat dia menarik dalam-dalam lautan energi dan meridian spasialnya, dan kekuatan universal dalam daging dan darahnya. Gelombang langit terus bergulir keluar dari pagoda Kaisar Agung, memenuhi area itu, menyebabkannya turun menjadi kekacauan utama. Bahkan serangan iblis-iblis bintang astral ini tidak dapat melakukan apapun pada kekuatan gelombang langit itu. Meskipun Yang Qi mungkin tidak mampu membunuh iblis-iblis tingkat ini, iblis-iblis juga tidak bisa membunuhnya. Selama beberapa lusin napas, mereka berdua bertarung bolak-balik selama hampir 1000 gerakan. Energi sejati Yang Qi mulai berkurang, dan dia bahkan hampir membunuh lawannya. Bahkan pertempuran 3 hari 3 malam tidak akan menempatkannya pada posisi itu. Karena itu, dia akhirnya membuka mata tuannya. Cahaya cemerlang bersinar, benar-benar menembus domain pribadi iblis-iblis, dan menghantamnya dengan panas yang hebat. Tunggu saja, bocah. Jeritan iblis-iblis berbalik untuk melarikan diri. Tanpa diduga, iblis-iblis ganas dalam transformasi legendaris ke-8 hanya melarikan diri di hadapan Yang Qi. Nona muda tidak bisa menahan kekaguman dari suaranya saat dia berkata, "Ayah, sepertinya Yang Qi tidak akan setuju dengan saranmu." Dapat diprediksi, jawab Rektor, terdengar sama sekali tidak terganggu. Dia terlalu berkemauan keras. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, dia bertindak seperti dia orang penting. Baiklah, mari kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan misinya. Bisakah dia benar-benar memperbaiki mutiara planar? Dia hanya seorang legendaris roh jiwa, namun dia mampu melawan transformasi ke-7 dan ke-8. Dan bunuh mereka pada saat itu. Jika berita tentang ini menyebar, seluruh benua kaya subur akan terkejut.
Nona muda menghela nafas. Bahkan dengan fisik khusus saya tidak bisa melakukan hal seperti itu di levelnya. Bahkan dengan bantuan pagoda Kaisar Agung. Ini harus tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat, kata Rektor. Orang luar tidak boleh tahu. Saat lawannya melarikan diri, Yang Qi memanfaatkan kekuatan pagoda Kaisar Agung. Area di sekitarnya berputar dan terdistorsi, dan kemudian dia menghilang, menjadi kabur yang menuju ke mutiara planar, dan gerombolan iblis-iblis yang mengelilinginya. Setiap perkembangan hanya berfungsi untuk lebih menarik minat nona muda. Jadi, dia menggunakan kekuatan pagoda Kaisar Agung untuk menyamarkan dirinya dan mendekati mutiara. Aku takut itu tidak akan berhasil. Levelnya terlalu rendah. Mungkin jika dia berada di transformasi domain pribadi, mencoba bersembunyi seperti itu akan berhasil. Tapi sekarang, musuh dalam transformasi ke-8 dan ke-9 pasti akan bisa mendeteksi fluktuasi spasial. Penyelubungan gelombang surga, menggunakan formasi mantra pagoda Kaisar Agung, Yang Qi semakin dekat ke mutiara planar. Saat dia melakukannya, dia bisa merasakan sifat sucinya. Sayangnya, kekuatan jahat telah menodainya dan menggerogoti keduanya dan pesawat yang terhubung dengannya. Mendekati mutiara, dan gunakan energi suci untuk meniadakan serangan iblis-iblis. Dari apa yang dia tahu, jika dia bisa cukup dekat dengan mutiara, pancaran dan cahayanya akan benar-benar melindunginya dari iblis-iblis. Lagi pula, mereka jelas tidak ingin terlalu dekat dengannya. Selanjutnya dia melanjutkan sampai dia hanya beberapa ribu kilometer jauhnya dari tanda segel dan ruang abu-abu. Dari apa yang dia tahu, dia benar-benar tersembunyi di dalam monsun neraka. Namun, pada saat itulah gelombang kekuatan besar meletus, menghantam pagoda Kaisar Agung. Ini adalah sesuatu yang dibandingkan dengan putra mahkota, Tuan Muda Kain Kafan Surga atau Hua Tianxiong. Ini adalah sesuatu yang selamanya tidak bisa dihancurkan, sesuatu yang tidak pernah bisa mati. Iblis-iblis besar yang tidak pernah mati sedang bergerak. 250.